Episode 60 Aku bisa melihat segalanya. Xia Feng berkata, jangan bicara seperti itu. Apa kau tidak tahu seperti apa kakakmu? Bagaimana kalau begini? Ayo kita pergi ke rumah Shentu Tianyin malam ini dan kau bisa bertemu kakak iparmu. Ya. Xia Sui akhirnya tersenyum. Kakak iparku adalah wanita terkaya di Tiongkok. Dia sangat berkuasa. Aku yakin aku bisa belajar banyak darinya. Namun, dia wanita yang sangat berkuasa. Aku gugup bertemu dengannya. Xia Feng tertawa dan berkata, Nak, dia kan kakak iparmu. Sehebat apapun dia tetap kakak iparmu. Kenapa kamu gugup sekali? Lagi pula, meskipun dia mungkin terlihat keras di luar, dia sangat santai di rumah. Kamu tidak akan kesulitan bergaul dengannya. Baiklah, aku akan pergi bekerja dulu. Setelah pulang kerja, kita akan pergi ke rumah kakak iparku. Xia Sui pergi dengan gembira. Xia Feng tinggal di kantor sebentar sebelum pergi dan menuju villa Anina. Kali ini, Anina adalah satu-satunya manajer yang tidak datang menemuinya. Bukan karena ia dan Shentu Tianyin sudah menikah, tetapi karena Anina begadang semalaman dan benar-benar kelelahan. Villa itu dijaga oleh pasukan khusus Wu Xiaoguo, dan bahkan seekor burung pipit pun tidak bisa terbang masuk. Namun, Xia Feng memiliki otoritas tertinggi di sini, dan dia bisa datang dan pergi dengan bebas tanpa batasan apapun. Xia Feng memasuki kamar Anina. Ia tertidur lelap di tempat tidur, sama sekali tidak menyadari kehadirannya. Di atas meja kamar, tergeletak setumpuk cetak biru dan dokumen, beserta secangkir kopi dingin yang setengah kosong. Xia Feng hanya bisa mendesah pelan, merasa sedikit bersalah. Demi bersama Shentu Tianyin, ia telah menarik garis batas antara dirinya dan Anina, namun ia juga menerima Jiang Rui. Dari sudut pandang ini, sungguh tidak adil bagi Anina. Seorang wanita Jerman yang telah kehilangan segalanya demi mengikutinya sepenuh hati dan bekerja untuknya, bagaimana mungkin ia memperlakukannya seperti ini? Namun, Shentu Tianyin dan Jiang Rui saja sudah cukup membuatnya pusing. Jika Anina ikut campur, siapa yang tahu betapa kacaunya dunia emosionalnya. Xia Feng menatap Anina dengan tenang sejenak, lalu berjalan ke meja dan menulis sesuatu di selembar kertas. Aku sudah kembali. Kamu tertidur, dan aku tidak ingin membangunkanmu. Istirahatlah, jangan terlalu lelah. Besok, aku ingin bicara denganmu tentang senapan serbu Gale. Saat Xia Feng bersiap pergi, Anina tiba-tiba berguling. Selimutnya terlepas dari tubuhnya dan jatuh ke lantai. Sekilas keindahan seputih salju yang lembut tiba-tiba terungkap. Tubuhnya tanpa sehelai wol pun, sehalus ukiran batu giok putih. Ia memiliki postur tubuh tinggi khas wanita barat, dengan area dada montok dan kencang, perut rata dan lembut, dan Xia Feng tersenyum getir. Kau masih belum bisa menghilangkan kebiasaan tidur telanjangmu. Sekarang musim dingin, dasar bodoh. Ia berjalan mendekat, mengambil selimut yang jatuh ke tanah, dan menyelimuti Anina. Saat itu, hatinya melunak. Setelah meninggalkan kamar Anina, Xia Feng memasuki laboratorium bawah tanah. 7 keping logam paduan kuno, sebuah buku harta karun perunggu, dan sebuah kompas diletakkan di meja kerjanya. Mata kirinya sedikit berkedut, lalu Putri Yongmei muncul di ruang bawah tanah, kulitnya halus dan bersih, kecantikannya tak tertandingi. Jangan kurung aku lagi. Begitu muncul, Putri Yongmei berteriak pada Xia Feng, tampak sangat marah. Kamu? Ini pertama kalinya dia menunjukkan kemarahan seperti itu. Xia Feng terkejut dan merasa tidak nyaman. Aku tidak mau tinggal di tempat dingin itu lagi. Tidak. Emosi Putri Yongmei sedikit tak terkendali, dan suhu di ruang bawah tanah tiba-tiba turun. Di meja kerja, cairan yang tersisa dalam gelas membeku dalam sekejap mata. Seiring dengan semakin banyaknya logam paduan kuno yang dikumpulkan, Putri Yongmei menjadi semakin lengkap, dan kemanusiaan serta emosi yang ditunjukkannya pun semakin menyerupai orang sungguhan. Lebih lanjut, Xia Feng menemukan bahwa ketika Putri Yongmei marah, suhu di sekitarnya akan turun lebih rendah lagi. Energi aneh di dalam dirinya tampaknya berkaitan dengan emosinya. Xia Feng juga takut pada Putri Yongmei yang sedang marah, bukan karena alasan lain, melainkan karena Putri Yongmei memiliki kemampuan membunuh tanpa jejak. Meskipun ia memanggilnya satu-satunya, siapa yang bisa menjamin bahwa ia tidak akan menyerangnya dalam kemarahan? Tenang. Xia Feng sedikit gugup dan tanpa sadar mundur 2 langkah. Apakah kamu takut padaku? Putri Yongmei tampaknya menyadari sesuatu. Xia Feng berpura-pura tenang, sedikit. Aku tidak tahu kamu siapa, tapi kamu sedikit membuatku takut. Aku tidak akan pernah menyakitimu, karena kaulah satu-satunya milikku. Putri Yongmei berkata. Dan, tahukah kau? Aku tidak bisa membunuhmu. Xia Feng sepertinya memahami sesuatu. Ia teringat para ahli yang tak telah meninggal atau menjadi gila. Mereka semua telah bersentuhan dengan logam paduan kuno itu, namun hanya ia yang selamat. Jika energi yang membunuh atau membuat para ahli itu gila adalah satu energi, maka karena ia kebal terhadap energi itu, ia tidak akan bisa dibunuh oleh Putri Yongmei. Tunggu. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Xia Feng.
Kenapa aku kebal terhadap energi logam kuno dan Putri Yongmei? Mungkinkah aku juga memiliki energi ini, tapi aku tidak menyadarinya? Atau apakah energi itu masih bersembunyi di tubuhku dan belum terbangun? Ini adalah ide yang sangat berani, tetapi juga memiliki kemungkinan besar. Saat pikiran ini terlintas di benak Xia Feng, keringat dingin mengucur deras. Ia teringat Shen Tutianyin. Jika ia memiliki kekuatan yang sama dengan Putri Yongmei, dan tiba-tiba terbangun saat ia dan Shen Tutianyin sedang bermesraan, bukankah Shen Tutianyin akan membeku menjadi wanita cantik yang sedingin es? Putri Yongmei menatap Xia Feng dengan tenang, tatapan matanya seakan menembus jiwanya. Saat itu, Xia Feng punya ide baru. Misalkan aku juga punya kemampuan yang sama dengan Putri Yongmei. Akankah kemampuan ini bangkit setelah aku meminum kapsul air terakhir? Akankah aku menjadi seperti dia? Pikiran ini membuat Xia Feng berkeringat dingin. Jika meminum kapsul air terakhir bisa mengubahnya menjadi Putri Yongmei, ia tidak akan menginginkannya, sekuat apapun kemampuannya. Apa yang kau pikirkan? Tanya Putri Yongmei ragu-ragu. Ia tidak bisa benar-benar memahami pikiran Xia Feng. Xia Feng akhirnya sadar dan bertanya, kamu ingin tinggal di luar? Putri Yongmei berkata, ya, aku tidak ingin masuk lagi. Apa isinya? Tanya Xia Feng. Tidak ada apa-apa, hanya kegelapan yang tak berujung. Putri Yongmei tampak agak kesakitan, seolah-olah ia enggan membayangkan apa yang terjadi di dalam dirinya. Kegelapan tak berujung? Tak bisa melihat apapun? Apa tak ada yang lain selain dirimu? Putri Yongmei menggelengkan kepalanya. Sudah kujelaskan dengan sangat jelas. Gelap, hanya gelap. Aku tidak bisa melihat atau menyentuh apapun. Xia Feng berpikir sejenak, bisakah kau menggambarkan tempat itu kepadaku? Luar angkasa? Deskripsimu mungkin benar, tapi aku tidak tahu apa-apa tentangnya, kata Putri Yongmei. Xia Feng kembali berpikir keras. Ia membayangkan ruangan itu luas, tak terbatas, gelap, dingin, dan kosong. Pandangannya beralih ke salah satu sisi kotak yang telah dirakit. Ada pola lengkung di atasnya. Mungkinkah itu portal ke ruang lain itu? Berjanjilah padaku bahwa kau tidak akan mengurungku lagi. Putri Yongmei menatap Xia Feng dengan mata memohon. Xia Feng berpikir sejenak dan berkata, tidak apa-apa kalau aku tidak mengurungmu, tapi aku punya dua syarat yang harus kau setujui. Kondisi apa? Katakan padaku. Xia Feng berkata, aku tahu kau bisa membunuh orang, menghancurkan otak mereka, dan membuat mereka gila. Kau boleh tinggal di luar kalau mau, tapi kau tidak boleh menyakiti siapapun. Jika seseorang ingin menyakitimu, tidak bisakah aku membantumu? Tanya Putri Yongmei. Xia Feng berkata, kalau begitu, kau bisa membantuku. Tapi kau harus mendapatkan persetujuanku. Tidak masalah, aku janji. Apa syarat lainnya? Begitu kamu muncul, ruangan tempatmu berada langsung terasa dingin. Orang lain akan menyadarinya, dan itu akan merepotkanku. Lagi pula, aku punya privasi. Misalnya, saat aku sedang ke kamar mandi atau mandi, aku tidak ingin kamu ada di dekatku. Bisakah kamu memenuhi syarat ini? Putri Yongmei berpikir sejenak dan berkata, aku bisa. Kalau kau tak ingin aku muncul, aku bisa bersembunyi di kalungmu. Xia Feng menatap kalung yang tergantung di lehernya. Liontin itu berisi kapsul air terakhir. Ia belum pernah menunjukkannya kepada Putri Yongmei, tetapi putri itu sepertinya tahu keberadaannya, yang membuatnya terkejut. Putri Yongmei berkata, hal-hal yang tersembunyi di dalam diriku membuatku merasa familiar. Rasanya seperti bagian dari diriku dan aku bisa memasukinya. Bagaimana cara masuk ke dalamnya? Putri Yongmei tersenyum, senyum yang agak aneh. Pada saat itu, tubuhnya tiba-tiba mulai mengembun, runtuh ke dalam dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Dalam sekejap mata, ia mengembun menjadi bola cahaya putih keperakan seukuran pil. Ia terbang menuju liontin kalung di leher Xia Feng. Nafas dingin menerpa wajahku, dan perasaan beku itu tidak saja membuat tubuhku tak nyaman, tetapi bahkan jiwaku pun tampaknya terpengaruh. Tepat ketika cahaya putih hendak masuk ke dalam liontin kalung, Xia Feng tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke logam paduan kuno di meja kerja. Ia mengintip melaluinya. Rasa dingin dan kegelapan menyelimutinya, dan rasanya jiwanya juga telah jatuh ke dalam jurang yang gelap. Tak lama kemudian, perasaan itu memudar, dan ketika penglihatannya kembali normal, Putri Yongmei telah lenyap. Xia Feng kemudian melihat melalui liontin kalung itu. Untungnya, kapsul air di dalamnya masih utuh. Xia Feng berjanji padanya untuk tidak mengurungnya, tetapi dia berubah pikiran. Senyum terakhir Putri Yongmei membuatnya merinding hingga ke tulang. Saat itu, ia tiba-tiba teringat para ahli yang telah dibunuh atau dibius, dan ia pun menyadari bahwa membuat kesepakatan seperti itu dengan Putri Yongmei adalah tindakan yang tidak bijaksana. Putri Yongmei semakin sempurna, kemampuannya semakin kuat, dan ia kini mudah marah dan kehilangan kendali. Ia masih kesulitan mengendalikannya. Tetapi setelah ia mengumpulkan lebih banyak logam kuno dan Putri Yongmei menjadi semakin sempurna dan kuat, ia tak akan bisa lagi mengendalikannya. Yang paling penting adalah saat itu juga,
Dia curiga bahwa Putri Yongmei ingin mengambil kapsul AE miliknya. Alasannya sederhana. Karena ia bisa mengompres tubuhnya, ia bisa bersembunyi di tempat pulpen atau bahkan dompet. Kenapa ia harus berada di kapsul AE? Kapsul AE terakhir yang tergantung di lehernya adalah sumber kemampuannya. Semua yang dimilikinya sekarang dibangun di atasnya. Ia menganggapnya lebih penting daripada apapun. Bahkan Putri Yongmei pun tak bisa menyentuhnya. Hampir saja. Aku hampir tertipu oleh tipuannya. Dia bilang tidak mau tinggal di sana. Tapi bukankah dia sudah di sana selama beberapa ratus tahun terakhir? Lupakan saja, aku tidak akan membiarkannya keluar lagi. Setidaknya, sebelum aku memecahkan rahasia logam kuno itu. Xia Feng membulatkan tekadnya. Setelah meninggalkan laboratorium di ruang bawah tanah, Xia Feng kembali ke kantornya sebentar, mengurus beberapa urusan perusahaan. Sepulang kerja, ia mengantar Xia Sui ke rumah Shen Tutianyin di Kyoto. Dalam perjalanan, Xia Sui bersikeras untuk membelikannya hadiah, dan Xia Feng tidak berhasil membujuknya. Jadi ia menghentikan mobil dan berjalan bersamanya sebentar. Setelah membeli banyak hadiah, mereka berkendara kembali ke rumah Shen Tutianyin. Setelah menerima panggilan Xia Feng, Shen Tutianyin sudah menunggu di pintu. Ini adalah pertemuan formal pertama antara kakak ipar dan kakak iparnya. Itulah sebabnya Xia Sui bersikeras membeli hadiah, dan alasan mengapa Shen Tutianyin secara pribadi datang untuk menyambut mereka adalah sama. Halo, kakak ipar. Xia Sui sangat sopan dan menyapanya dengan hangat begitu mereka bertemu. Wajah Shen Tutianyin penuh senyum. Xiao Sui sangat cantik, seperti boneka porselen. Xia Sui terkikik, kakak ipar cantik. Kakak ipar adalah wanita tercantik yang pernah kulihat. Shen Tutianyin sangat gembira. Kata-kata Xia Sui mengingatkannya pada Liang Xiao, pacar pertama Xia Feng, yang pasti pernah ia temui. Xia Sui pernah berkata bahwa ia adalah wanita tercantik yang pernah dilihatnya, yang berarti ia lebih cantik daripada Liang Xiao. Meskipun ini hanya sebuah pernyataan, dan tidak ada standar untuk mengukurnya, mendengarnya langsung dari Xia Sui, sang adik ipar, sungguh merupakan pengalaman berharga bagi calon adik iparnya. Xiao Sui, mulai sekarang ini rumahmu. Kamu tidak perlu membeli hadiah untukku. Kamu tidak perlu membeli apapun saat kembali ke rumahmu sendiri, kata Shen Tutianyin. Baiklah. Aku akan mendengarkan kakak iparku. Mulut Xia Sui semanis madu. Kakak ipar dan adik iparnya saling bertukar pujian, tetapi Xia Feng merasa tersisih. Baru setelah memasuki ruangan, ia akhirnya menemukan kesempatan untuk berbicara dengan Shen Tutianyin. Ia memanggil Shen Tutianyin ke ruang kerja, mengambil drive USB yang ia temukan di Ansiusian, dan menyerahkannya kepadanya. Inilah yang digunakan Ansiusian untuk mengancammu. Asalnya dari Gukewen, kata Xia Feng. Meskipun aku mendapatkan USB ini, mengingat gaya Gukewen, dia pasti menirunya. Suamiku, aku. Shen Tutianyin meringkuk di pelukan Xia Feng. Seharusnya aku mendengarkan nasihatmu. Aku sangat khawatir sekarang. Apa yang harus kulakukan jika Gukewen menggunakan senjatanya untuk menjebakku? Xia Feng terdiam sejenak, lalu berkata, Tianyin, katakan padaku dengan jujur, berapa banyak aset milik negara yang Gukewen bantu kamu peroleh? 200 lebih dari 20 miliar, kata Shen Tutianyin. Kau? Xia Feng mendesah, mengerutkan kening. Angka yang disebutkan Shen Tutianyin jauh lebih tinggi dari yang ia duga. Pengambil alihan aset negara secara ilegal sama saja dengan penggelapan ilegal. Sebuah kejahatan serius. Orang yang menggelapkan aset negara senilai puluhan juta yuan saja sudah dijatuhi hukuman berat, apalagi lebih dari 20 miliar yuan. Jumlah sebesar itu bisa merenggut nyawa Anda. Shen Tutianyin juga menjadi gugup. Suamiku, aku juga sebenarnya tidak ingin melakukan ini. Tetapi menghadapi aset-aset berkualitas tinggi itu, bahkan jika aku tidak bertindak, orang lain akan melakukannya. Aku tidak menyangka Gukewen akan menahan diri, dan aku tidak menyangka ini akan seserius ini. Apa yang harus kulakukan? Biar kupikirkan dulu. Jangan beritahu ayah tentang ini dulu, agar dia tidak khawatir. Xia Feng tidak punya ide bagus untuk saat ini. Pada saat ini, Xia Sui tiba-tiba menjulurkan kepalanya dari ambang pintu dan terkekeh. Kakak ipar, kakak, kalian tidak perlu menunjukkan kemesraan seperti ini. Bagaimana mungkin orang lajang sepertiku bisa akur denganmu? Xia Feng memutar matanya dan berkata, ngobrol dulu sama kakak iparmu. Aku mau masak. Baiklah, kakak memang suami yang baik, kata Xia Sui sambil tersenyum. Senyum juga muncul di wajah Shen Tutianyin, tetapi dia jelas tidak dalam kondisi yang baik karena dia mengkhawatirkan sesuatu. Setelah keluarga itu makan malam, Xia Sui pergi ke kamar yang telah disiapkan Shen Tutianyin untuknya, dan Xia Feng serta Shen Tutianyin juga kembali ke kamar mereka. Shen Tutianyin masih berbicara dan tertawa selama makan malam, tetapi begitu memasuki rumah, dia tampak seperti orang yang berbeda, dengan kekhawatiran menggantung di antara alisnya dan tampak seperti sedang mengkhawatirkan sesuatu. Dia tidak bisa bahagia. Di Tiongkok, banyak orang yang menggelapkan aset negara, dan kolusi antara pejabat dan pengusaha juga umum terjadi, tetapi hanya sedikit yang dihukum.
Justru karena fenomena inilah ia menerima saran Gu Kewen dan, dengan bantuannya, mengambil alih beberapa aset lama keluarga Gu. Namun, ia tidak menyangka bahwa meskipun mudah untuk menelan aset-aset itu, bukti yang tertinggal bagaikan pedang yang menggantung di atas kepalanya, siap ditebas kapan saja. Tianyin, aku tidak mengerti kenapa kau mengincar aset-aset itu jika kau tidak kekurangan uang? Tanya Xia Feng lembut di dalam ruangan. Shen Tu Tianyin berkata, saya tidak kekurangan uang. Uang hanyalah angka bagi saya. Cita-cita saya adalah mengembangkan Wanxiang Group menjadi perusahaan besar kelas dunia, seperti Apple, Microsoft, atau General Electric. Aset-aset yang saya akuisisi semuanya berkualitas tinggi dengan nilai tersembunyi yang lebih tinggi. Aset-aset ini dapat menjadi landasan cita-cita saya, dan saya ingin memilikinya. Kebetulan, Gu Kewen dapat membantu, jadi, beginilah situasi saat ini terjadi. Ia ambisius dan sangat cerdas. Ia tahu bahwa mengembangkan Wanxiang Group menjadi perusahaan seperti Apple, Microsoft, atau General Electric tidak akan mudah, bahkan merupakan mimpi yang mustahil. Oleh karena itu, ia membutuhkan sumber daya berkualitas tinggi untuk mendukung mimpinya. Lagi pula, banyak orang lain yang merusak aset milik negara tanpa hukuman. Jadi mengapa ia tidak melakukannya? Pada akhirnya, itu karena dia terlalu ambisius dan terlalu sombong. Xia Feng memahami semua ini, tetapi ia merasa tak berdaya. Tianyin, aku juga ingin mengembangkan perusahaanku menjadi perusahaan kelas dunia, tetapi aku hanya punya ide ini, bukan komitmen. Aku akan senang jika aku bisa melakukannya, tetapi jika aku tidak bisa, aku tidak peduli. Aku sangat puas dengan semua yang kumiliki sekarang, dan kau juga seharusnya puas. Hanya ketika kau puas, kau bisa bahagia. Shen Tu Tianyin berkata, saya tahu bahwa rasa puas membawa kebahagiaan. Namun, hidup ini singkat, dan saya ingin meninggalkan warisan yang abadi. Saya ingin mengembangkan Wanxiang Group menjadi perusahaan kelas dunia. Inilah impian saya, dan saya bersedia mengambil risiko untuk mewujudkannya. Sekalipun itu berujung pada konsekuensi serius, kamu tidak akan menyesalinya? Shen Tu Tianyin menggelengkan kepalanya, saya tidak menyesalinya. Xia Feng hanya bisa menghela napas dalam hati. Ia tahu ia tak bisa meyakinkan istrinya, dulu dan sekarang. Shen Tu Tianyin mendekat dan merangkul pinggang Xia Feng, sambil berkata lembut, suamiku, kamu akan membantuku melewati masa sulit ini, kan? Xia Feng tersenyum pahit. Kamu istriku, kita keluarga. Kesulitanmu adalah kesulitanku. Kalau bukan aku yang membantumu, siapa lagi? Jangan khawatir, aku akan membantumu menyelesaikan masalah Gu Kewen ini. Apa kau akan membunuhnya? Shen Tu Tianyin tiba-tiba menjadi gugup, nadanya penuh kekhawatiran. Xia Feng berkata, dia telah bergabung dengan CIA dan dicurigai mengkhianati kepentingan nasional. Di Biro 101, dia sudah lama dicap sebagai terpidana mati. Jika saya menemukannya, saya akan membunuhnya. Jangan bicara lagi. Aku tak berani memikirkannya. Aku takut. Shen Tu Tianyin membenamkan kepalanya di dada Xia Feng. Di samping Xia Feng, ia bisa menemukan rasa aman yang ia dambakan. Aku punya informasi. Gu Kewen sekarang ada di Jepang, dan sulit menemukannya. Xia Feng tetap mengatakannya. Ia ingin Shen Tu Tianyin memahami keseriusan situasi ini. Jadi, kau harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Apa skenario terburuknya? Shen Tu Tianyin menggigit bibirnya. Apakah ini hukuman penjara? Xia Feng berkata, aku tidak akan membiarkanmu masuk penjara. Bahkan jika Gu Kewen membocorkan hal-hal itu, sebelum polisi membuka kasus dan menyelidikinya, aku mungkin bisa menemukan cara untuk menjagamu tetap aman. Senyum muncul di bibir Shen Tu Tianyin, dan matanya penuh cinta dan rasa hormat saat dia menatap Xia Feng. Namun, Xia Feng merasakan sesuatu yang sama sekali berbeda, situasi yang mengerikan. Ia berjanji akan menjaga Shen Tu Tianyin tetap aman sampai polisi membuka penyelidikan, tetapi itu sama saja dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk memeras atasannya. Ia hanya memiliki 2 kartu di tangannya, pabrik militer Thunder Horse dan proyek emas rahasia X. Namun, memainkan kedua kartu ini tidak akan menjamin keberhasilan, dan ia akan berada dalam posisi pasif. Suamiku, jangan bicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Sudah waktunya kita istirahat, kata Shen Tu Tianyin di telinga Xia Feng sambil menghirup udara panas. Baiklah, jangan dibahas. Jangan terlalu khawatir. Keadaan mungkin tidak seburuk yang kukatakan. Pokoknya, aku akan mengurus semuanya. Xia Feng pun menyingkirkan pikirannya yang berantakan. Shen Tu Tianyin merasakan sentuhan hangat di hatinya. Ia meletakkan tangannya yang lembut di dada Xia Feng dan mendorongnya pelan. Ia tidak menggunakan banyak tenaga, tetapi Xia Feng jatuh dengan patuh, mendarat di kasur empuk. Shen Tu Tianyin memanfaatkan situasi dan menekan Xia Feng. Kelembutannya, kecantikannya, keseksiannya, semua faktor inilah yang membuat Xia Feng bergairah. Sayang, perutku belum bereaksi, kamu harus berusaha lebih keras.
Shentu Tianyin tampak sangat malu, dan matanya seperti magnet, menarik Xia Feng ke dalam tubuhnya. Aku sudah berusaha sebaik mungkin. Xia Feng bernapas sedikit berat. Dengan bunyi mencicit, plastik itu terbuka perlahan. Shentu Tianyin perlahan meluncur ke dada Xia Feng dan akhirnya berhenti. Saat itu, Xia Feng tak percaya. Ia dipenuhi rasa terkejut, kegembiraan, dan kebahagiaan. Tianyin, kau. Shentu Tianyin mengangkat kepalanya, wajahnya memerah dan malu. Aku belajar ini dari film. Aku ingin membuatmu bahagia. Shentu Tianyin menundukkan kepalanya lagi. Pikiran Xia Feng benar-benar terhenti. Dia tidak bisa memikirkan apapun. Setiap sel dan saraf di tubuhnya dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Bisa menikahi wanita seperti Shentu Tianyin saja sudah luar biasa. Apalagi bisa mendapatkan pengintai seperti Shentu Tianyin. Apalagi yang bisa membuatnya tidak puas? Lagu baru Adele, Hello, tiba-tiba berbunyi. Itu nada dering ponsel Shentu Tianyin. Siapakah yang akan menelepon pada momen besar kelahiran kehidupan ini? Shentu Tianyin mengabaikannya, sepenuh hati ingin membahagiakan Xia Feng, tetapi suara serak Adele terus bernyanyi. Akhirnya, ia bangkit, merasa sedikit tertekan, dan mengeluarkan ponselnya. Kode panggilan internasional Jepang. Raut wajah Shentu Tianyin tiba-tiba berubah serius. Ia bertanya dengan gugup, mungkinkah itu dia? Xia Feng juga berdiri dan berkata, nyalakan speakerphone dan jawab. Shentu Tianyin menyalakan speakerphone dan menjawab panggilan. Halo, siapa ini? Suara seorang wanita terdengar dari telepon. Shentu Tianyin, lama tidak bertemu. Apakah kamu baik-baik saja? Shentu Tianyin dan Xia Feng sama-sama mengenal suara ini, suara Gu Kewen. Shentu Tianyin melirik Xia Feng dan berkata, Gu Kewen, apa yang ingin kau bicarakan denganku? Kamu agak kehabisan napas. Apa kamu baru saja selesai berolahraga? Suara Gu Kewen sedikit menggoda. Pipi Shentu Tianyin sedikit memerah, dan dia berkata dengan marah, jangan bicara omong kosong. Katakan padaku, apa yang kau inginkan dariku? Xia Feng ada di sebelahmu, kan? Shentu Tianyin tertegun sejenak, tidak tahu bagaimana menjawab. Aku menelepon saat ini bukan untuk bicara denganmu, tapi dengan Xia Feng. Suara Gu Kewen terdengar. Xia Feng, aku tahu kau ada di dekat Shentu Tianyin. Jangan sembunyi, bicaralah. Xia Feng mengambil telepon dari Shentu Tianyin dan berkata, saya Xia Feng. Katakan, apa yang kamu inginkan? Hahaha, ternyata kau di sini juga. Gu Kewen tertawa. Xia Feng, kau dan Shentu Tianyin sedang asyik diranjang, sementara aku sendirian di negeri asing. Aku sangat merindukan masa lalu. Dulu, ayah dan kakakku masih ada, aku adalah harta mereka, dan aku bisa mendapatkan semua yang kuinginkan. Tapi sekarang, semua ini hanya kenangan. Setiap kali aku memikirkan ayah dan kakakku, hatiku terasa seperti diiris pisau. Rasanya sangat menyakitkan. Xia Feng menyela Gu Kewen, aku tidak punya waktu untuk mendengarkan omelanmu. Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Kalau tidak, aku tutup teleponnya. Kalau kau menutup teleponku, Tianyin MU akan dimuat di koran besok pagi. Kalau kau berani, tutup teleponnya. Suara Gu Kewen. Shentu Tianyin tiba-tiba meraih spray dan memutarnya kuat-kuat dengan 10 jari giok putihnya. Ia jelas mengira spray itu adalah Kewen kuno, dan ingin sekali memutar-mutar rambut dan lehernya. Setelah hening sejenak, Xia Feng berkata, jangan buang waktu lagi. Katakan padaku, apa yang kau inginkan? Baiklah, aku mau adikku. Kalau kau kembalikan adikku, aku akan mengembalikan barang-barang kotor Shentu Tianyin padamu. Gu Kewen menyatakan tujuannya. Alis Xia Feng langsung berkerut. Kau bercanda? Kakakmu sudah dihukum dan sekarang di penjara. Bagaimana aku bisa punya hak untuk membebaskannya? Orang lain mungkin tidak punya kemampuan, tapi kau punya. Aku yakin kau akan menemukan jalannya. Gu Kewen berkata sambil tersenyum. Xia Feng, menurutmu kenapa Shentu Tianyin menikahimu? Dia 10 kali lebih pintar dari yang kau kira. Dia menikahimu karena kemampuanmu. Kau juga orang yang dipilihnya. Kau satu-satunya di dunia ini yang bisa memuaskan ambisinya dan memenuhi kebutuhannya. Diam. Tegur Shentu Tianyin. Gu Kewen, kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Kenapa kau ingin memecah belah hubungan kita? Aku mencintai suamiku, dan kau tidak bisa memecah belah hubungan kita hanya karena kau mau. Ayolah, kita semua perempuan. Bagaimana mungkin aku tidak tahu apa yang kau inginkan? Suara Gu Kewen. Shentu Tianyin hendak mengatakan sesuatu, tetapi Xia Feng menempelkan jari di antara bibirnya, memberi isyarat agar ia tidak berdebat dengan Gu Kewen. Lalu ia berkata, Gu Kewen, aku ingin mengubah syaratnya. Berapa yang kau inginkan? Berapa? Tawa Gu Kewen yang terdengar sakit menggema di telepon. Keluarga Guku dulu punya aset puluhan miliar, setara dengan keluarga Shentu. Kalau kau benar-benar mau menyelesaikan masalah ini dengan uang, kembalikan saja semua yang hilang dariku.
Aku tidak serakah. 50 miliar saja sudah cukup. Xia Feng tak dapat menahan rasa marah yang meluap di hatinya. Gu Kewen, jangan coba-coba. Meskipun kedua tempat itu berjarak ribuan mil, ketegangan telah terpancar ke ruang masing-masing melalui sinyal satelit. Kau mengancamku? Xia Feng, aku hanya punya satu syarat, selamatkan adikku, lalu kita akan tukar-menukar. Aku beri kau waktu 2 menit untuk memikirkannya. Kalau kau tidak setuju, aku serahkan semua ini ke media dan kejaksaan. Shentu Tianyin MU akan dipenjara. Setelah jeda, Gu Kewen tiba-tiba menambahkan, oh, dan dengan jumlah aset negara yang digelapkannya, dia mungkin pantas dieksekusi. Segera pilih lokasi Feng Shui yang bagus untuknya. Mulai sekarang, saat kau merindukannya, kau hanya bisa mengunjunginya di makamnya. Xia Feng berpikir keras. Shentu Tianyin sangat gugup. Ia menatap Xia Feng. Saat ini, Xia Feng adalah surganya, buminya, segalanya baginya. 2 menit adalah waktu yang sangat singkat. Waktunya telah tiba. Katakan padaku, apa keputusanmu? Nada bicara Gu Kewen terdengar agresif. Aku setuju, kata Xia Feng, tapi kau harus memberiku waktu 2 bulan. Tidak mungkin. Aku tidak bisa memberimu waktu sebanyak itu. Paling lama setengah bulan. Gu Kewen, tidak ada gunanya cemas. Kau harus memenuhi syarat yang kujanjikan. Aku tahu kau punya sesuatu yang bisa mengancam istriku, tapi kau juga harus tahu kemampuanku. Bahkan jika kau menyerahkan semua itu ke media atau kejaksaan, aku punya kemampuan untuk menutup-nutupi masalah ini. Paling buruk, aku akan menanggung akibatnya, dan kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Hening sejenak di telepon sebelum suara Gu Kewen terdengar. Shentu Tianyin benar-benar menikah dengan pria yang baik. Bagaimana kalau begini, kita berdua mundur selangkah. Selama sebulan, kau bawa adikku ke Jepang dan kita akan bertukar. Baiklah, aku akan ke Jepang dalam sebulan. Xia Feng menutup telepon. Shentu Tianyin bertanya dengan gugup, apakah kamu benar-benar akan pergi ke Jepang? Xia Feng mengangguk. Ya, dia ancaman bagimu jika dia masih hidup. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengancammu. Kata-katanya sangat jelas. Dia tidak hanya ingin pergi ke Jepang, dia juga ingin membunuh Gu Kewen di Jepang. Shentu Tianyin menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak ingin kau pergi ke Jepang. Terlalu berbahaya. Kau bilang Gu Kuwu sudah menjadi agen CIA. Dia tidak akan sendirian. Kalau kau pergi ke sana, kau mungkin tidak bisa kembali. Xia Feng tersenyum, berpura-pura santai. Demi kamu, aku bersedia mengambil risiko. Jangan khawatir. Serahkan saja padaku. Shentu Tianyin memeluk Xia Feng. Hatinya dipenuhi emosi dan cinta. Ia berbisik, kata-katamu saja sudah cukup. Aku tidak ingin kau mengambil risiko. Lagi pula, kondisi Gu Kewen sangat berat. Kau tidak bisa membebaskan seseorang dari penjara dan membawanya ke Jepang. Biarkan aku menanggung akibat kesalahanku. Jika kau meninggalkanku lagi, apa gunanya aku hidup? Xia Feng membelai rambut hitamnya dengan lembut. Gadis bodoh, bagaimana mungkin aku meninggalkanmu? Karena aku berani menyetujui syarat Gu Kewen. Tentu saja aku punya caraku sendiri. Kau tidak perlu khawatir. Suamiku, apakah kamu percaya apa yang dikatakan Gu Kewen di telepon? Shentu Tianyin mengangkat kepalanya dalam pelukan Xia Feng dan menatap mata Xia Feng. Seolah-olah dia ingin melihat isi pikiran Xia Feng dan mendapatkan jawabannya terlebih dahulu. Xia Feng tersenyum. Aku mencintaimu. Aku mencintai kalian semua, bukan hanya kelebihanmu, tetapi juga kelemahanmu. Kau istriku, dan kau satu-satunya milikku. Aku tidak peduli apa kata Gu Kewen. Mencintaimu sepenuh hati. Memilikimu sepenuh hati, begitulah pengakuan Xia Feng. Sebuah perasaan yang lebih mengharukan daripada 1000 kata manis. Lebih penting lagi, Xia Feng benar-benar membuktikannya. Apapun yang dilakukan Shentu Tianyin, ia selalu berdiri di sisinya, menawarkan dukungan yang tak tergoyahkan. Ia mencintainya, menyayanginya, dan bahkan rela mempertaruhkan nyawanya demi dirinya. Ini adalah tanggung jawab seorang pria, yang berdiri tegak dan tegap. Shentu Tianyin menatap Xia Feng dengan tatapan lembut, emosi dan kebahagiaan di hatinya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Kata-kata tak mampu mengungkapkannya, tetapi ia punya cara unik untuk mengungkapkannya, seorang wanita. Tangannya yang lembut kembali menyentuh dada Xia Feng, menekannya ke bawah, lalu ia membenamkan kepalanya. Cinta adalah hal terindah di dunia, karena cinta bukan hanya perasaan hati, tetapi juga kepuasan sejati. Ketika keduanya menyatu, rasanya seperti berada di surga. Keesokan harinya, setelah sarapan, Xia Feng mengajak Xia Sui keluar. Shentu Tianyin memanggil Xia Feng dan dengan lembut membetulkan dasinya, sambil berkata, hati-hati di jalan. Aku akan menunggumu pulang untuk makan malam nanti. Xia Feng mengangguk dan berkata, aku akan meneleponmu dulu jika aku pulang. Xia Sui tersenyum dan berkata, kakak ipar, kalian berdua sangat penyayang, membuatku ingin jatuh cinta. Xia Feng memutar matanya ke arah Xia Sui dan berkata,
Kenapa kamu bicara soal cinta? Belajarlah yang giat dan mulailah berkencan setelah lulus. Xia Sui langsung mencibirkan bibirnya, tampak tidak senang. Shen Tu Tianyin memukul Xia Feng pelan, sambil memapah adik iparnya. Kau benar-benar hebat. Anak SD saja sudah dewasa. Dia cantik sekali, pasti banyak cowok yang mengejarnya. Kalau ada yang suka sama dia, apa salahnya ngomong sama dia? Xia Feng berkata, kau hanya tahu cara melindunginya. Xia Sui menghampiri, menggenggam lengan Shen Tu Tianyin, dan berkata sambil tersenyum, kakak ipar tetaplah yang terbaik. Mulai sekarang, kita akan menjadi kawan seperjuangan. Jika kakakku berani menindasmu, aku akan menghadapinya bersamamu. Xia Feng tersenyum kecut, tetapi sebenarnya ia sangat bahagia. Keluarga yang harmonis membawa kemakmuran, dan sungguh beruntung Xia Sui dan Shen Tu Tianyin bisa rukun seperti itu. Setelah meninggalkan rumah Shen Tu Tianyin, Xia Feng mengantar Xia Sui ke sekolah dan kemudian berkendara ke kantor pusat Biro 101. Dalam perjalanan, dia menerima telepon dari Anina. Lukas, aku lihat pesan yang kau tinggalkan. Kenapa kau pergi lagi? Tanya Anina. Bukankah kau bilang ingin bicara denganku tentang senapan serbu Swift? Xia Feng berkata, aku akan ke pabrik sore ini. Kamu harus bereskan hal-hal yang perlu diselesaikan dulu. Tidak masalah, aku akan menunggumu di pabrik. Jangan terlalu lelah. Istirahatlah saat kau butuh istirahat, dan rilekslah saat kau butuh rileks, kata Xia Feng dengan nada khawatir. Hehe. Anina tersenyum manis, terima kasih, aku tahu kamu masih peduli padaku. Ngomong-ngomong, bawakan aku mainan. Mainan? Mainan apa? Xia Feng sedikit bingung. Anina merendahkan suaranya dan berkata, kamu tahu mainan yang biasa dipakai perempuan. Aku tidak bisa keluar, dan aku tidak tahu harus membelinya di mana. Bisakah kamu membawakanku beberapa? Guntur bergemuruh di langit, dan Xia Feng begitu terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Kamu gak mau beliin aku? Tanya Anina lagi. Kalau begitu, berikan saja yang asli. Xia Feng, seperti yang diharapkan dari seorang wanita Eropa, pikiran dan perilakunya sangat terbuka. Jika dia wanita Tionghoa, dia pasti tidak akan mengatakan hal seperti itu. Namun, ia tidak keberatan dengan obrolan Anina tentang topik dewasa, dan ia tidak menolak. Selama Anina bahagia, obrolan apapun boleh saja. Soal meminjam barang asli, itu perlu pertimbangan matang. Ketika tiba di Biro 101, Xia Feng bertemu Tang Yuyan, dan mereka memasuki lift rahasia bersama. Saya tidak tahu mengapa, tetapi ada sedikit kecanggungan dan ambiguitas di dalam lift. Xia Feng, bolehkah aku bertanya sesuatu? Tang Yuyan memecah keheningan di dalam lift. Apa? Kata Xia Feng dengan santai. Aku tahu kau dan Shen Tu Tianyin sudah mendapatkan surat nikah dan kau sudah menjadi suami Shen Tu Tianyin. Apa kau bahagia? Tang Yuyan menatap Xia Feng, menunggu jawabannya. Xia Feng tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, mengapa kamu menanyakan pertanyaan aneh seperti itu? Tang Yuyan menendang Xia Feng dengan kakinya yang panjang dan memutar matanya. Tidak apa-apa kalau kau tidak mau menikah denganku. Tapi apa merepotkan untuk bertanya padamu? Jangan lupa, kita ini kawan yang berbagi hidup dan mati. Xia Feng sakit kepala dan tidak tahu bagaimana menjawab. Tidak mau cerita? Lupakan saja, kita putus saja, kata Tang Yuyan. Xia Feng tersenyum kecut. Oke, kataku, tidak apa-apa, kan? Tidak apa-apa, begitulah adanya. Aku merasa punya tanggung jawab tambahan di pundakku, tapi tentu saja aku juga sangat bahagia. Pintu lift terbuka. Tang Yuyan keluar dari lift, berbalik, dan memutar bola matanya ke arah Xia Feng. Jangan traktir aku minuman pernikahan saat pernikahanmu. Aku akan traktir kamu minuman setelah kamu bercerai. Pergi. Bagaimana bisa kau mentraktir seseorang minum seperti ini? Xia Feng menendangnya. Tang Yuyan menghindarinya dengan lompatan ringan. Senyum tersungging di wajahnya, tetapi kesedihan samar terpancar di hatinya. Xia Feng datang ke kantor Si Boren. Melihat Xia Feng, Si Boren sedikit terkejut dan berkata, wah, jarang sekali kau datang sendiri kepadaku. Ada yang ingin kau tanyakan? Xia Feng langsung ke intinya. Bosi, bukankah kau memintaku untuk mempersiapkan perjalananku ke Jepang? Aku sudah punya rencana. Hah? Kamu ada rencana secepat ini? Ceritakan padaku. Si Boren langsung tertarik. Xia Feng berkata, Bosi, saya yakin Anda sangat jelas tentang identitas Gu Kewen saat ini. Si Boren mengangguk. Tentu saja aku sudah membereskannya. Target utama tim pemulung Tang Yuyan juga dia. Begitu dia kembali ke Tiongkok, dia tidak akan melihat matahari keesokan harinya. Tapi, misimu di Jepang adalah berburu harta karun. Apa hubungannya ini dengan Gu Kewen? Xia Feng berkata, terakhir kali di Yerusalem, Gu Kewenlah yang memburuku, Tang Yuyan, dan Long Bing. Kali ini dia pergi ke Jepang, dan sekarang dia menjadi ancaman bagiku dan proyek emas seks rahasia. Aku akan pergi ke Jepang untuk berburu harta karun, dan dia harus disingkirkan.
Kalau tidak, dia akan mengancamku dan proyek emas seks rahasia. Membunuhnya tidak sulit, tapi dia ada di Jepang, yang bisa sangat merepotkan. Si Boren berkata, kau datang kepadaku, yang berarti kau sudah punya ide. Katakan padaku, apa yang ingin kau lakukan? Xia Feng berkata, sangat mudah. Berikan adiknya padaku, aku akan memancingnya keluar, lalu membunuhnya. Si Boren tetap diam, mengamati ekspresi Xia Feng. Xia Feng merasa sedikit gelisah, tetapi ia berhasil mempertahankan sikap tenangnya. Saya tahu rencana saya melanggar aturan dan tidak terhormat, tetapi demi proyek emas seks rahasia, saya bersedia melakukan apapun yang kotor. Tuan Si, saya hanya menawarkan saran. Berhasil atau tidaknya tergantung pada pendapat Anda. Saya terbuka untuk apapun, tetapi jika proyek emas seks rahasia gagal, kerugian yang akan diderita negara kita tak terhitung. Si Boren lalu berkata, aku bisa menyerahkan Gukou kepadamu. Tapi, apa? Ketika saatnya tiba, kalian bisa mengirim Gukewen dan Gukou ke surga. Si Boren berkata, jika kalian ingin melakukan hal seperti ini, kalian harus melakukannya dengan saksama, tanpa meninggalkan jejak dan tanpa bahaya tersembunyi. Xia Feng tiba-tiba tersenyum. Tidak masalah, sudah beres. Aku akan membawa Gukou saat aku pergi. Jangan beritahu siapapun tentang ini. Jangan khawatir, bos. Aku bahkan tidak akan memberitahu istriku, kata Xia Feng sambil tersenyum. Istrimu? Istrimu? Aku jadi sedih mendengar ini. Si Boren mengerutkan kening dan berkata, Temu Yuyan, akhir-akhir ini dia sedang tidak bahagia. Dulu dia gadis yang periang dan manis, tapi sekarang dia jadi sentimental dan selalu linglung. Temani dia dan ajak dia bicara. Oh, aku ingat sekarang. Aku masih harus memimpin rapat. Tuan Si, aku pergi dulu. Sampai jumpa. Xia Feng berbalik dan pergi, tidak berani tinggal sedetik pun. Si Boren menatap pintu yang kosong dan tidak sadarkan diri untuk waktu yang lama. Kembali di gudang senjata Leima, Anina bergegas menghampiri Xia Feng begitu ia memasuki kantor dan memeluknya erat. Tak hanya itu, ia juga mencium pipi Xia Feng. Xia Feng sudah terbiasa dengan sapaan ala baratnya. Ia tersenyum dan berkata, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Baik-baik saja. Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, Anina tiba-tiba mencengkeram pipinya dan menciumnya tepat di bibir. Kemudian, Anina menjulurkan lidahnya dan menyelinap ke dalam mulutnya, mengaduk-aduknya seperti ikan nakal. Reaksi pertama Xia Feng adalah mendorongnya. Tetapi kemudian ia mengurungkan niatnya. Jika Xia Feng ingin memanfaatkannya, biarkan saja. Seorang wanita Jerman seperti dia, tanpa kerabat atau teman di sini, tidak akan begitu kesepian. Butuh 2 menit penuh sebelum Anina melepaskan Xia Feng. Wajahnya merah dan ia terengah-engah. Ia berpura-pura malu dan berkata, maaf, Lukas, aku lupa kamu sudah menikah. Xia Feng terbatuk kering, mari kita bicarakan rencana produksi senapan serbu Gale. Baiklah. Aku sudah menyiapkan semua yang kubutuhkan, termasuk senjata sampelmu. Anina berbalik dan berjalan ke meja Xia Feng, lalu membuka kotak plastik teknik, yang berisi senapan serbu Gale buatan Xia Feng sendiri. Ada juga setumpuk gambar dan rencana di meja. Xia Feng tidak perlu memeriksa prototipe senapan serbu Gale, karena ia telah merakitnya sendiri dan bahkan pernah melihatnya dalam pertempuran. Oleh karena itu, untuk berpartisipasi dalam pameran senjata internal Tiongkok, yang perlu ia persiapkan hanyalah rencana produksi dan gambar desain yang akan mengesankan militer. Lihatlah rencana yang kutulis. Itu dalam bahasa Jerman, kau seharusnya bisa memahaminya, kata Anina, lalu menyerahkan rencana itu kepada Xia Feng. Xia Feng membukanya dan melihatnya. Rencana Anina sangat detail, mencakup segala hal mulai dari persiapan material, mesin, peralatan, hingga personel produksi. Setiap aspek telah dipertimbangkan dan direncanakan dengan matang. Jelas bahwa Anina telah mencurahkan banyak upaya untuk rencana ini. Sungguh luar biasa. Tidak buruk, butuh waktu yang cukup lama, bukan? Kata Xia Feng setuju. Anina tersenyum dan berkata, saya mulai mengerjakan rencana ini terakhir kali Anda berbicara dengan saya tentang produksi senapan serbu Gale. Butuh waktu hampir sebulan, dan itu benar-benar melelahkan saya. Bagaimana Anda akan memberi saya kompensasi? Kalimat ini tampaknya memiliki arti lain. Jadi Xia Feng tidak berani berbicara sembarangan. Ngomong-ngomong, di mana mainan yang kuminta kau bawakan? Anina tiba-tiba teringat akan hal itu. Xia Feng tertegun sejenak, lalu bertanya dengan heran, apakah kamu serius? Anina merentangkan tangannya, tampak kecewa. Lukas, aku tidak bercanda. Kau bahkan tidak mau membantuku dengan bantuan sekecil ini? Xia Feng tersenyum pahit. Anina, aku sudah dewasa. Bagaimana aku bisa merasa nyaman memintamu membelikan barang-barang itu? Aku akan meminta Qin Xiang untuk membelikannya untukmu nanti. Dia dan kalian bersaudara, jadi tidak perlu malu. Sekarang mari kita bicarakan rencana produksinya. Aku mendapat kabar bahwa kita akan mengadakan. Anina menyela Xia Feng.
Aku tidak mau Qin Xiang yang membelikannya untukku, aku mau kamu yang membelikannya. Apa yang kamu beli itu milikmu. Kamu tidak harus membelinya, aku mau yang asli. Xia Feng, Anina tiba-tiba berjalan menghampiri Xia Feng dengan tatapan penuh harap. Saat menatap Xia Feng, ia seperti sedang melihat sepotong kue coklat yang manis dan lezat, dan itu adalah kue coklat berbentuk hati favoritnya. Xia Feng dan Shen Tutianyin telah menjelaskannya dengan jelas setelah pertunangan mereka, dan Anina telah menyetujuinya, tetapi sekarang tampaknya persetujuannya dibatasi waktu, dan batas waktu itu telah lama berlalu. Anina bergerak mendekati Xia Feng. Wajah mereka masih agak jauh, tetapi area dadanya lah yang pertama kali menyentuh dada Xia Feng. Xia Feng mundur setengah langkah dan berkata dengan canggung, Anina, mari kita bicarakan rencana produksi. Pameran senjata ini sangat penting bagi perusahaan kita dan merupakan peluang besar. Kamu sudah baca rencananya. Rencana itu sudah mengatur semua yang perlu dilakukan, dan juga ada kuantifikasi spesifiknya. Kita tinggal mengatur para pekerja untuk berproduksi. Aku sudah melakukan semua yang perlu kulakukan, jadi apalagi yang perlu dibicarakan? Anina kembali mendekatkan diri ke Xia Feng. Xia Feng merasa sakit kepala. Mengapa dia tidak mengerti maksudnya? Mengapa dia tidak mau mengakhiri hubungannya dengan pria itu? Wanita? Dan hubungan dengan wanita? Kini menjadi sakit kepala terbesar Xia Feng. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di luar pintu. Seseorang datang, kata Xia Feng cepat, lalu mundur selangkah lagi. Kali ini, Anina tidak mendekat. Ia hanya menatap Xia Feng dengan enggan, seolah ingin menelannya bulat-bulat. Lu Sheng muncul di pintu kantor. Direktur Xia, banyak orang datang ke pintu, bilang ingin mengunjungi pabrik. Saya menahan mereka, tapi saya hanya bisa menahannya sebentar. Anda harus pergi dan melihat-lihat. Berkunjung? Tanya Xia Feng. Siapa mereka? Lu Sheng berkata, kebanyakan dari mereka adalah prajurit, tetapi ada juga yang berpakaian sipil. Mereka mungkin pemimpin atau semacamnya. Setelah jeda, ia menambahkan, oh, ya, orang tua yang membawa orang untuk membuat masalah terakhir kali juga ada di antara mereka. Orang yang dimaksud Lu Sheng adalah Mu Jianfeng, CEO Shenzhou Industrial Group. Xia Feng langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Ia berkata, ayo kita periksa. Anina, kembali ke villa. Kenapa? Anina tidak ingin kembali. Dia ingin bersama Xia Feng. Xia Feng berkata, orang-orang itu bukan teman. Identitasmu sangat istimewa, jadi akan merepotkan bagimu untuk bertemu mereka. Patuhlah dan kembalilah. Kalau begitu belikan aku beberapa mainan, kata Anina. Xia Feng memutar matanya tanpa berkata apa-apa, tetapi tetap mengangguk. Setelah meninggalkan kantor, Lu Sheng tampak bingung. Direktur Xia, Nona Xia Mei sudah sangat tua sekarang, apakah dia masih membutuhkan mainan? Xia Feng tiba-tiba teringat mainan itu, yang bergerak dan bersenandung. Rasanya canggung dan aneh, tetapi ia berhasil mempertahankan ekspresi serius. Dia, ya, masih berhati kekanak-kanakan, kan? Aku juga suka mainan, dan terkadang aku membeli transformer atau mainan lain. Kamu mau? Aku akan memberimu satu. Aku? Tidak, tidak. Lu Sheng menggelengkan kepalanya berulang kali. Keduanya mengobrol sambil berjalan menuju gerbang pabrik. Bahkan sebelum sampai di gerbang, mereka melihat sekelompok besar orang berseragam militer, bersama beberapa perwira berpakaian sipil, berdiri di luar. Di belakang mereka tampak deretan mobil, yang sebagian besar berpelat militer. Suasananya sungguh ramai. Xia Feng melihat Mu Jianfeng, yang juga mengenakan seragam militer. Dengan wajah ramping dan perawakannya yang tinggi, ia memancarkan aura seorang jenderal. Lalu ada Ye Kun dari perusahaan senjata Hanwu, berpakaian kasual namun tetap memiliki sikap yang mengesankan. Xia Feng berpikir dalam hati, aku baru saja mendapat kabar tentang pameran senjata domestik, dan Mu Jianfeng serta Ye Kun sudah ada di sini. Katanya mereka datang berkunjung, tapi apa mereka benar-benar datang untuk memata-mataiku? Ini sebenarnya tujuan Mu Jianfeng dan Ye Kun datang ke pabrik militer Le5. Meskipun pabrik militer Thunder Horse masih merupakan pabrik militer kecil dan tidak kuat, pabrik itu telah mengancam status kedua raksasa persenjataan itu. Kalau tidak, bahkan jika Xia Feng mengirim seseorang untuk mengundang tokoh-tokoh seperti Mu Jianfeng dan Ye Kun di Tandu, mereka tidak akan repot-repot memperhatikannya. Hei, bukankah ini Tuan Mu dari grup industri Shenzhou? Dan Tuan Ye dari perusahaan senjata Hanwu? Apa yang membawa kalian berdua ke sini? Xia Feng menahan rasa mual dan memberi salam dengan nada munafik. Masih banyak prajurit yang berdiri di luar pintu, dan pangkat mereka tidak rendah, tetapi Xia Feng terlalu malas untuk menyapa mereka semua. Karena dia tahu betul bahwa orang-orang ini sebenarnya memiliki kepentingan terkait dengan Mu Jianfeng dan Ye Kun. Tuan Xia, Anda punya banyak aturan di sini, kata Mu Jianfeng. Kami datang ke sini untuk berkunjung, tetapi orang-orang Anda tidak mengizinkan kami masuk. Anda ke sini untuk berkunjung? Xia Feng mengerutkan kening. Tuan Mu, saya ingin bertanya, apakah saya harus menerima Anda?
Kedua belah pihak jelas-jelas berdiri di pihak yang berseberangan, lebih seperti rival daripada kawan. Oleh karena itu, Mu Jianfeng tidak menanggapi kata-kata Xia Feng yang tidak sopan. Ia mengeluarkan sebuah dokumen dan menyerahkannya kepada Xia Feng. Ini dari Departemen Peralatan. Kalian memproduksi senjata dan mendapatkan uang dari Departemen Peralatan. Kalian benar-benar harus menjamu rombongan tamu yang diselenggarakan oleh Departemen Peralatan kami. Begitulah adanya. Silakan masuk, silakan masuk. Xia Feng mengedipkan mata pada Lu Sheng, dan Lu Sheng kemudian meminta petugas keamanan pabrik militer Lei Ma untuk mundur dan memberi jalan. Xia Feng lalu membisikkan beberapa kata lagi ke telinga Lu Sheng. Lu Sheng mengangguk dan berlari kecil menuju gedung kantor. Mereka baru saja keluar tepat waktu dan belum sempat mengambil gambar dan rencana yang ditinggalkan Anina di meja. Xia Feng meminta Lu Sheng untuk mengambil barang-barang itu dan tidak membiarkan orang-orang ini melihatnya. Mu Jianfeng dan Ye Kun saling berpandangan dan sempat berkontak mata sebentar. Xia Feng memimpin jalan, berkata, "Saya akan menjadi pemandu Anda. Pertama-tama, saya menyambut semua pemimpin di perusahaan kami. Atas nama seluruh karyawan, saya menyampaikan sambutan yang hangat." Tak seorang pun menjawab, bahkan beberapa orang menampakkan senyum meremehkan. Xia Feng pura-pura tidak memperhatikan dan terus bergumam pada dirinya sendiri. Memang bagus kalian para pemimpin datang berkunjung dan memeriksa. Namun, meskipun perusahaan kami kecil, kami tetap punya aturan sendiri. Kalian tidak boleh berfoto sembarangan, dan kalian tidak boleh berbicara dengan karyawan sembarangan, karena akan memengaruhi pekerjaan mereka. Baiklah, izinkan saya menunjukkan kafetaria kami dulu. Kafetaria kami sangat bersih sehingga kalian bahkan bisa melihat pantulan diri kalian di ubin lantai. Silakan lihat kalau tidak percaya. Sekelompok besar orang saling memandang, beberapa dengan ekspresi marah. Mereka memperlakukan Xia Feng seperti monyet, dan Xia Feng memperlakukannya seperti pelatih monyet. Setelah berkeliling kafetaria, aku akan mengajakmu mengunjungi asrama staf. Asrama wanita tidak terbuka untuk umum, tetapi karena kalian para pemimpin, aku bersedia membuat pengecualian dan membukanya hari ini. Xia Feng terkekeh. Begini, semua karyawan wanita di perusahaan kami sangat muda dan cantik, penuh energi dan semangat. Mu Jianfeng tak tahan lagi. Ia berhenti bergerak, begitu pula orang-orang di belakangnya. Sekelompok besar orang berhenti serempak, masing-masing menatap Xia Feng dengan dingin. Xia Feng mengangkat bahu. Para pemimpin, kenapa kalian tidak pergi saja? Kafetaria ada di depan, tidak jauh dari sini. Mu Jianfeng mendengus dingin. Xia Feng, kau pikir kami ini siapa? Apa kami di sini untuk mengunjungi kafetaria dan asrama? Xia Feng memasang ekspresi polos di wajahnya. Jadi, kemana kau ingin pergi? Bengkel produksi dan gudang. Nada bicara Mu Jianfeng berat. Ye Kun menyela, dan Departemen RD. Xia Feng berkata, tapi dokumen yang kau bawa tidak menyebutkan tempat-tempat tertentu yang harus dikunjungi. Bukankah ini menyulitkanku? Kata-kata Xia Feng hampir mencekik Mu Jianfeng dan Ye Kun sampai mati. Keduanya adalah tokoh berpengaruh di perusahaan milik negara, memiliki status dan kedudukan. Bahkan rombongan mereka terdiri dari tokoh-tokoh terkemuka. Namun Xia Feng telah menggoda mereka di depan begitu banyak orang, mempermalukan mereka sepenuhnya. Bagaimana mungkin mereka bisa menoleransi hal ini? Xia Feng, apa kau tulus? Wajah Mu Jianfeng sangat muram, seolah-olah dia bisa meledak kapan saja. Ye Kun juga berkata dengan nada sarkastis, semua orang lihat itu? Perusahaan kecil, bahkan belum besar, begitu arogan. Apa yang akan terjadi jika sudah besar? Kurasa saat itu, bahkan Departemen Peralatan pun harus patuh padanya, kan? Beberapa orang membicarakannya dan sangat tidak puas dengan sikap dan tindakan Xia Feng. Xia Feng tidak peduli. Dia bukan orang yang tidak memahami kekuatan situasi dan mudah membuat musuh. Namun, para pengunjung itu bukanlah teman-temannya. Mereka adalah teman Mu Jianfeng dan Ye Kun, orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi di Shenzhou Industrial Group dan Hanwha Weaponry Company. Sekalipun dia memohon kepada mereka sambil berlutut, mereka tetaplah bukan temannya. Jadi, apa salahnya menyinggung mereka? Lebih lanjut, dia ingin menunjukkan kepada mereka bahwa dia tidak takut berkelahi dengan Mu Jianfeng dan Ye Kun. Dia, Xia Feng, adalah pria yang cakap dan individualis. Ada pula keuntungannya dengan melakukan hal ini, yakni, jika seseorang optimis terhadap dia dan pabrik militer Thunder Horse, mereka mungkin menjadi ragu dan bahkan beralih ke pihaknya dan menjadi seseorang yang memiliki kepentingan pribadi di pabrik militer Thunder Horse. Tidak ada musuh abadi di dunia ini, yang ada hanya kepentingan abadi. Setelah mencapai tujuannya, Xia Feng memutuskan untuk mengakhiri hari itu. Ia berkata, maaf, para pemimpin. Saya lihat kalian ingin mengunjungi bengkel dan gudang. Baiklah, saya akan segera mengantar kalian ke sana. Xia Feng membawa orang itu ke bengkel. Di bengkel, para pekerja sedang memproduksi senapan runduk XL2500. Suasananya sangat ramai, tetapi suasananya teratur. Beginikah cara produksi senapan runduk XL2500?
Tanya seorang petugas dari Departemen Peralatan, berseragam militer, dengan heran. Saya tak pernah menyangka pabrik sekecil ini bisa memproduksi senapan runduk tercanggih di dunia. Ya, jika ini terus berlanjut, masa depan perusahaan ini tak terbatas. Mungkin bisa menjadi perusahaan baretnya Tiongkok kita, kata seseorang. Memang benar orang-orang memproduksi senjata yang mencerminkan kepribadian mereka. Xia Feng sangat individualis, dan senapan runduk XL2500 yang ia produksi juga sangat individualis. Senapan ini benar-benar menandingi senapan runduk baret. Sungguh menakjubkan, kata seseorang. Ekspresi Mu Jianfeng dan Ye Kun menjadi muram setelah mendengar kata-kata ini. Orang-orang yang mereka bawa semuanya terkait dengan grup industri Shenzhou dan perusahaan persenjataan Hanwoo. Tetapi mereka bukanlah bawahan mereka sendiri. Kata-kata pujian untuk Thunder Horse Arsenal dan Xia Feng yang datang dari orang-orang ini membuat mereka berdua sangat sensitif dan tidak nyaman. Xia Feng mendengar kata-kata yang sama, tetapi senyum tersungging di bibirnya. Ia berpikir, tidak ada kelompok kepentingan yang monolitik. Kelompok kepentingan yang dibentuk oleh keluarga Gu adalah contohnya. Ketika Gu Dingshan jatuh, orang-orang itu bahkan membunuhnya untuk melindungi diri mereka sendiri. Shenzhou Industrial Group dan Hanwoo Weapon Company tidak terkecuali. Orang-orang ini hanya peduli pada kepentingan mereka sendiri. Begitu mereka merasa bahwa pabrik militer Thunder Horse dapat memberi mereka manfaat yang lebih besar, mereka akan menunjukkan niat baik kepada saya. Terlebih lagi, ia yakin hari itu akan segera tiba. Begitu senapan serbu Gale dirilis, menggemparkan dunia, dan memenangkan pesanan besar dari militer Tiongkok, banyak orang akan mendukungnya dan menjadi orang-orang yang berkepentingan dengan pabrik militer Thunder Horse. Tuan Xia, tolong antar kami ke gudang. Mu Jianfeng tidak ingin mengunjungi bengkel lagi. Silakan ikuti saya. Xia Feng memimpin yang lain kembali ke gudang. Sambil berjalan, ia mengamati Mu Jianfeng dan Ye Kun dari sudut matanya. Mu Jianfeng dan Ye Kun sedang berbicara dengan pelan. Xia Feng dan pabrik militernya tidak memproduksi senapan. Satu-satunya produk pabrik militer Le5 adalah senapan runduk dan pistol XL2500. Sepertinya dia tidak tahu tentang pameran senjata dalam negeri dan kebutuhan militer. Suara Ye Kun sangat pelan. Mu Jianfeng juga berbisik, kita tidak boleh gegabah. Xia Feng pasti punya sumbernya. Dia pasti tahu tentang pameran senjata domestik. Tujuan kita datang ke sini adalah untuk melihat apakah dia sudah mempersiapkan diri untuk pameran itu. Bagaimana kalau dia melakukannya? Jika dia bersiap untuk berpartisipasi dalam pameran, maka kita harus mendapatkan informasi intelijen dan menyiapkan tindakan balasan. Singkatnya, jika dia membuat gebrakan di pameran senjata domestik ini, akan sulit bagi kita untuk menghentikan pabrik militer Le5 tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Ekspresi Mu Jianfeng sangat serius. Ye Kun mengangguk dan menatap Xia Feng. Xia Feng mengalihkan pandangannya, pura-pura tidak tahu. Sebenarnya, saat ia mengetahui bahwa Mu Jianfeng dan Ye Kun datang mengunjungi pabrik militer Le5, ia sudah menduga tujuan mereka. Mereka datang untuk melihat apakah ia bisa memproduksi senapan yang dibutuhkan militer. Jika ia bisa, mereka kemungkinan akan melakukan segala cara untuk mencari masalah dan menyabotase keikutsertaan Le5 dalam pameran senjata domestik. Senyum sinis tersungging di bibir Xia Feng. Mu Jianfeng, dasar rubah tua, dan Ye Kun, meskipun kalian sangat pintar dan punya banyak trik, kalian tidak akan mendapatkan apa-apa kali ini. Tunggu saja, aku akan mengejutkan kalian suatu hari nanti. Hanya ada satu prototipe senapan serbu Gale, dan cetak biru peredam kejut yang krusial itu hanya ada di dalam pikirannya. Mu Jianfeng dan Ye Kun bahkan tidak tahu senapan serbu Gale itu ada. Jadi apa yang bisa mereka dapatkan? Memasuki gudang, hanya ada sedikit stok senapan runduk XL2500, tetapi stok pistol ada banyak, ribuan jumlahnya. Menurut rencana Anina, setelah produksi senapan serbu Swift dimulai, lini produksi pabrik militer Thunder Horse tidak akan lagi memproduksi pistol, dengan hampir 60% kapasitas produksi dialihkan ke senapan serbu Swift. Lebih lanjut, jika mereka mendapatkan pesanan militer yang signifikan, rencana Anina juga mencakup perluasan kapasitas produksi, yang berarti investasi lebih lanjut dan pembangunan lini produksi baru. Ini semua adalah rahasia komersial tingkat tinggi dari pabrik militer Le5, jadi Mu Jianfeng dan Ye Kun tentu saja tidak mengetahuinya. Di gudang, seorang petugas mengambil senapan runduk XL2500 untuk diuji. Meskipun tidak berisi peluru, mereka tetap mengagumi kualitas senapan tersebut. Tuan Xia, silakan bawa kami mengunjungi gedung kantor perusahaan Anda sekarang, kata Ye Kun. Xia Feng menatap Ye Kun dan bertanya, bukankah bengkel produksi dan gudang sudah cukup untuk kau kunjungi? Apa yang menarik dari gedung kantor itu? Ye Kun berkata sambil tersenyum paksa. Direktur Xia, kami di sini atas nama Departemen Peralatan. Kami hanya berpura-pura datang berkunjung, padahal sebenarnya ini inspeksi rutin. Apakah Anda mengerti maksud saya? Hari ini, kami harus mengunjungi apapun yang ingin kami kunjungi. Xia Feng tersenyum. Kau benar-benar ingin mengunjungi Departemen RD kami? Tidak mungkin? Ye Kun mencibir.
Bukan hanya departemen litbangmu, aku juga ingin mengunjungi kantormu. Aku benar-benar ingin tahu bagaimana kau mengelola pabrik militer ini. Baik, 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 Direktur Xia, silakan tunjukkan jalannya. Kami perlu melihat gedung kantor Anda, kata seorang pemimpin berseragam militer. Kami ingin tahu bagaimana pabrik militer Anda beroperasi. Jika ada pelanggaran, kami akan menunjukkannya dan Anda harus segera memperbaikinya. Pemimpin yang berbicara jelas-jelas memiliki minat yang mendalam terhadap Mu Jianfeng dan Ye Kun. Ia tahu tujuan kunjungan Mu Jianfeng dan Ye Lun ke pabrik militer Le-ima, dan ia sudah mulai berbicara untuk mendukung Mu Jianfeng dan Ye Kun. Baiklah, baiklah, aku akan mengantarmu ke sana. Xia Feng tidak menolak lagi. Semakin dia menolak, semakin Mu Jianfeng dan Ye Kun akan curiga bahwa dia punya rahasia. Lebih baik biarkan orang-orang ini pergi dan melihat-lihat, agar mereka menyerah dan lengah. Setelah meninggalkan gudang, Lu Xing datang dan berbisik di telinga Xia Feng. Direktur Xia, semua barang telah dikemas dan dikirim ke villa. Xia Feng mengangguk. Baiklah, aku mengerti. Kembalilah ke bisnismu. Lu Sheng menanggapi dan berbalik. Mu Jianfeng dan Ye Kun saling berpandangan dan bertukar pandang. Xia Feng memimpin rombongannya berkeliling gedung kantor, dan Ye Kun juga mengunjungi departemen litbang dan kantor Xia Feng seperti yang diharapkannya. Namun, baik dia maupun Mu Jianfeng tidak dapat menemukan bukti bahwa pabrik militer Le-ima memiliki rencana untuk memproduksi senapan. Mu Jianfeng, Ye Kun, dan kelompoknya berkeliling gedung kantor pabrik militer Le-ima tetapi tidak menemukan apapun. Akhirnya, mereka meninggalkan gedung kantor di bawah pimpinan Xia Feng. Semuanya, kalian sudah selesai tur pabrik militer Le-ima. Mau makan cepat atau pulang? Kalau mau makan malam, saya akan menghubungi kafetaria untuk menyiapkannya, kata Xia Feng sambil tersenyum ramah. Tunggu, kata Mu Jianfeng, aku baru saja melihat ada villa di pabrikmu. Ajak kami mengunjunginya. Xia Feng langsung mengerutkan kening. Tuan Mu, saya tinggal di sana. Apakah Anda tertarik untuk mengunjunginya? Mu Jianfeng berkata, tentu saja, pimpin jalan. Xia Feng berkata dengan tenang, aku punya izin untuk masuk ke tempat itu, tapi kau tidak. Haha. Ye Kun mencibir. Direktur Xia, kali ini Departemen Peralatan datang untuk inspeksi. Tempat mana saja yang tidak boleh kami masuki? Apakah ada rahasia tersembunyi di villa itu yang tidak bisa dilihat oleh cahaya? Sekelompok orang berbicara dan memberi tekanan pada Xia Feng. Mu Jianfeng sepertinya semakin merasa bahwa villa itu menyimpan rahasia, dan ia ingin sekali melihatnya. Tuan Xia, jangan dipikirkan. Percuma saja dipikirkan. Dan jangan bilang kami tidak punya wewenang. Saya bisa meyakinkan Anda bahwa semua orang di antara kita punya wewenang lebih besar daripada Anda. Berhentilah membuat pernyataan konyol seperti itu. Xia Feng mengangkat bahu dan berkata, baiklah, aku akan mengantarmu ke sana. Sekelompok orang mengikuti Xia Feng ke depan villa. Sebelum mereka mendekati pintu, Wu Xiaoguo memblokir pintu dengan beberapa prajurit pasukan khusus yang bersenjata lengkap. Xia Feng terus berjalan, dan ketika sampai di pintu, dua prajurit pasukan khusus memberi jalan. Namun, ketika Mu Jianfeng dan Ye Kun mencoba masuk, kedua prajurit pasukan khusus itu menghalangi jalan mereka. Terlebih lagi, beberapa prajurit pasukan khusus, termasuk Wu Xiaoguo, mengangkat senjata mereka. Berhenti. Kata-kata Wu Xiaoguo singkat dan tegas. Kembali. Ini, Mu Jianfeng tertegun sejenak, lalu bertanya dengan marah, kamu dari kesatuan mana? Kenapa kamu menghalangi jalan? Wu Xiaoguo berkata dengan tegas, kau tidak berhak tahu, dan kau tidak berhak memasuki tempat ini. Kuperingatkan sekali lagi, mundurlah, kembali. Jangan cari masalah. Mu Jianfeng sangat marah hingga dia tidak bisa berbicara. Seorang petugas datang, menyerahkan kartu identitasnya kepada Wu Xiaoguo, dan berkata, siapa komandan Anda? Saya akan segera menghubunginya. Wu Xiaoguo bahkan tidak melihat sertifikat itu, dan melemparkannya ke tanah dengan lambaian tangannya. Kamu, wajah perwira yang merasa dirinya benar itu tiba-tiba berubah semerah hati. Wu Xiaoguo berkata dengan dingin, kalian punya waktu 10 detik untuk mundur, kalau tidak, kalian semua akan ditangkap. Bang, bang, bang. Seorang prajurit pasukan khusus menembak ke udara, memberikan tekanan. Pada saat ini, Mu Jianfeng dan Ye Kun juga panik dan segera mundur. Pada saat ini, Xia Feng keluar dari villa dan berkata sambil tersenyum, para pemimpin, kalian semua melihatnya. Aku tidak berbohong, kan? Tempat ini benar-benar hanya bisa diakses olehku. Kalian tidak punya izin. Setelah jeda, ia melanjutkan dengan lantang, Direktur Mu, Direktur Ye, jangan terlalu merasa benar sendiri dan menganggap kalian orang paling berkuasa di dunia. Kukatakan padamu, masih banyak orang yang lebih berkuasa dari kalian. Kalian berdua harus berhenti mempermalukan diri sendiri. Selain itu, aku harus memberitahu kalian satu hal, pabrik militer Le-ima milikku bukanlah sesuatu yang bisa kalian tekan begitu saja.
Kata-kata ini seolah diucapkan kepada Mu Jianfeng dan Ye Kun, tetapi sesungguhnya diucapkan kepada orang-orang di belakang mereka. Dia menyampaikan pesan kepada orang-orang itu, yaitu, pabrik militer 5 saya memiliki orang-orang yang lebih besar yang mengurusnya, saya memiliki keuntungan politik dan ekonomi yang Anda inginkan di sini. Anda harus mempertimbangkan apakah Anda masih ingin berdiri di kubu Mu Jianfeng dan Ye Lun dan menjadi musuh saya. Ayo pergi. Mu Jianfeng tidak ingin tinggal di pabrik militer 5 sedetik pun. Ye Kun menunjuk Xia Feng tanpa berkata apa-apa. Tatapannya mengerikan. Sekelompok orang datang dengan semangat tinggi, tetapi pergi dengan diam. Sehari setelah Mu Jianfeng dan Ye Kun pergi, Xia Feng memanggil semua karyawan pabrik militer Thunder Horse ke ruang konferensi. Di hadapannya terbentang setumpuk besar cetak biru dan rencana yang telah diselesaikan Anina selama hampir sebulan. Anina duduk di sebelah Xia Feng, bersama Qin Xiang. Ketika Xia Feng sedang bertugas di pabrik militer 5, Qin Xiang bertanggung jawab atas personel, sementara Anina bertanggung jawab atas produksi dan dukungan teknis. Keduanya memainkan peran yang sangat penting. Setelah semua orang tiba, Xia Feng mengangkat tangan untuk meminta keheningan. Dalam sekejap mata, ratusan orang di ruang konferensi besar itu terdiam, seluruh ruangan hening. Xia Feng berkata, saya memanggil semua orang di sini hari ini untuk menyampaikan pengumuman yang sangat penting. Sebuah pameran senjata berskala besar akan segera diadakan di Tiongkok, menampilkan senjata ringan dan berat. Kita tidak perlu fokus pada senjata berat, tetapi di bidang senjata ringan, tujuan kita kali ini adalah merebut ratusan perusahaan senjata Hanwoo dan memenangkan pesanan militer besar-besaran. Setelah Xia Feng selesai berbicara, ruang konferensi tiba-tiba menjadi ramai dengan diskusi. Apa yang diumumkan Xia Feng juga sangat penting bagi mereka, karena terkait dengan pengembangan pabrik militer 5 dan pendapatan mereka. Tatapan Xia Feng dengan cepat menyapu semua orang di ruang konferensi, mengamati reaksi mereka. Dengan begitu banyak orang di pabrik militer Thunder Horse, ia tidak bisa menjamin kesetiaan mereka. Meskipun ia telah melenyapkan sejumlah mata-mata komersial yang telah disuap oleh perusahaan senjata Hanwoo dan grup industri Shenzhou, tidak ada jaminan bahwa grup industri Shenzhou dan perusahaan senjata Hanwoo tidak akan mencoba menyuap orang-orangnya lagi. Mengamati ekspresi dan reaksi psikologis ratusan orang terasa luar biasa, dan tak seorang pun mampu melakukannya. Namun, Xia Feng unik. Mata kirinya memindai setiap wajah, dan ia menghafalnya. Otaknya, yang bekerja sama dengan mata kirinya, dengan cepat membayangkan wajah-wajah, membandingkan dan menganalisisnya, mencari target potensial. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Xia Feng telah mengidentifikasi 2 target mencurigakan dengan cara ini. Seorang pria, diam-diam rekam percakapannya di ponsel, dan seorang wanita, lebih bersemangat daripada siapapun di sekitarnya, namun berpura-pura tenang, matanya terpaku pada cetak biru dan rencana di hadapan Xia Feng. Xia Feng memperhatikan hal ini, wajahnya tanpa ekspresi. Ia melanjutkan, pameran senjata masih sekitar 20 hari lagi. Selama waktu ini, kita perlu mengalihkan 60% kapasitas produksi kita untuk memproduksi senjata baru. Kita bisa menggunakan senjata-senjata ini di pameran dan mengamankan pesanan militer. Direktur Xia, senjata baru apa? Kata seorang insinyur tua, kami tidak tahu apa-apa. Xia Feng berkata, nanti aku ceritakan. Sambil berbicara, dia diam-diam mengamati 2 target yang telah dia saring. Benar saja, ekspresi kedua pria itu berubah drastis. Pria itu menggerakkan ponselnya ke depan, seolah mencoba merekam kata-katanya selanjutnya. Wanita itu membetulkan kerah bajunya, sebuah gestur yang wajar, tetapi sebenarnya ada kamera tersembunyi di lubang kancingnya. Ia tak kuasa menahan diri lagi dan mulai merekam pria itu saat memimpin rapat. Pria dan wanita itu menunggu Xia Feng mengumumkan senjata baru apa yang ada dan rencana produksi pabrik militer 5. Tetapi Xia Feng tidak mengatakan apapun. Xia Feng mengambil gelas air di meja konferensi dan menggunakannya untuk menutup mulutnya. Ia merendahkan suaranya dan berkata kepada Qin Xiang di sampingnya. Qin Xiang, orang kelima di baris ketiga adalah pria, orang kedua di baris kelima adalah wanita. Kedua orang ini adalah mata-mata komersial untuk perusahaan senjata Hanwoo dan grup industri Shenzhou. Suruh Lu Sheng masuk dan bawa beberapa orang untuk membawa mereka berdua pergi. Hah? Qin Xiang tampak terkejut. Bagaimana kau tahu? Jangan khawatir, lakukan saja apa yang kukatakan. Xia Feng meletakkan cangkir airnya. Qin Xiang kemudian berdiri dan meninggalkan ruang rapat. Banyak orang di ruang konferensi ingin tahu apa senjata baru itu, dan semakin banyak yang bertanya, tetapi Xia Feng menolak untuk mengatakannya. Ia malu membuat keributan, dan Xia Feng tidak menghentikannya. Beberapa menit kemudian, Lu Sheng masuk bersama 2 orang penjaga keamanan. Lu Sheng melirik Xia Feng, yang mengangguk. Tanpa sepatah kata pun, Lu Sheng menerima instruksinya dan memimpin anak buahnya untuk menangkap 2 mata-mata komersial yang ditemukan Xia Feng, lalu merangsek keluar dari ruang rapat. Apa yang ingin Anda lakukan? Pria itu panik dan berteriak, Direktur Xia, apa maksud Anda? Saya orang jujur, saya bekerja di sini dengan jujur, mengapa Anda memperlakukan saya seperti ini?
Wanita itu pun berteriak, Direktur Xia, Anda salah menuduh orang baik. Saya tidak pernah melakukan apapun yang mengecewakan perusahaan. Xia Feng mencibir, kalian berdua tahu apa yang kalian lakukan. Aku berhenti. Lepaskan aku mau mengundurkan diri. Teriak pria itu. Ya, saya juga ingin mengundurkan diri. Paling buruk, saya akan berhenti saja. Kata wanita itu dengan marah. Ruang konferensi pun dipenuhi diskusi. Tak seorang pun menduga hal ini akan terjadi. Dan kebanyakan orang bingung mengapa Xia Feng bersikap seperti ini. Beberapa orang yang mengenal kedua pria itu bahkan mulai bersimpati, dan memberikan beberapa pendapat yang agak bias. Xia Feng membanting tangannya di atas meja, menunjuk kedua mata-mata perusahaan itu, dan berteriak dengan marah, aku sudah memperlakukan kalian dengan baik, tapi kalian malah mencuri rahasia perusahaan. Kukatakan padamu, kalian mencuri rahasia negara. Siap-siap di penjara. Setelah jeda, ia menambahkan, Lu Sheng, lepaskan ponselnya dan kancing kedua dari kerah baju wanita itu. Itu barang bukti. Lu Sheng melakukan apa yang diperintahkan dan meletakkan ponsel pria itu dan tombol wanita itu di depan Xia Feng. Ruang konferensi kembali hening. Jika Xia Feng melakukan ini tanpa alasan yang jelas, semua orang pasti akan kecewa. Namun, dengan bukti, itu masalah lain. Tak seorang pun akan bersimpati dengan mata-mata perusahaan pengkhianat semacam ini. Xia Feng menunjukkan rekaman di ponselnya dan kamera tersembunyi wanita itu. Ia ingin menunjukkan kepada karyawannya beginilah jadinya kalau jadi mata-mata perusahaan. Tindakan Xia Feng benar-benar membuat semua orang takluk. Memang, dengan keterampilan dan keberanian seperti itu, siapa yang berani menyembunyikan niat jahat? Baiklah, aku akan mengurus kedua mata-mata perusahaan itu. Jangan khawatirkan kedua pengkhianat itu. Kita lanjutkan rapatnya. Xia Feng mengalihkan topik pembicaraan ke rapat. Pertemuan berlangsung 1 jam dan ada beberapa diskusi. Menjelang akhir rapat, Xia Feng membuat pengumuman lain. Mulai sekarang, semua orang harus tetap di pabrik. Kita akan bekerja lembur untuk memproduksi senapan serbu Gale sebelum pameran senjata dimulai. Ada putaran diskusi lain di ruang konferensi. Xia Feng mengangkat tangannya untuk menenangkan ruang rapat, lalu berkata, kalian akan bekerja keras selama 20 hari ke depan, tetapi itu tidak akan sia-sia. Saya telah memutuskan untuk menggandakan gaji kalian untuk lembur, ditambah bonus 10.000 yuan. Departemen Keuangan akan membayar bonus ini setelah lembur selesai. Para karyawan awalnya menyatakan ketidakpuasan, tetapi begitu Xia Feng mengumumkan hal ini, mereka langsung larut dalam kekecewaan dan bersorak-sorai. Bekerja lebih dari 20 hari tidak hanya akan menggandakan gaji mereka, tetapi mereka juga akan menerima bonus 10.000 yuan. Siapa yang tidak menginginkannya? Setelah pertemuan, Xia Feng datang ke Departemen Keamanan. Kedua mata-mata bisnis itu putus asa dan tidak berani menatap mata Xia Feng. Lu Xing berkata, Tuan Xia, pria ini Wu Bin, dan wanita ini Hu Hui. Saya sudah bertanya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau menjawab. Menurut Anda, apa yang harus kita lakukan? Biar aku yang urus. Xia Feng menatap Wu Bin dan Hu Hui lalu berkata, jangan pikir Shenzhou Industrial Group dan Hanwoo Weapon Company akan melindungi kalian. Aku punya bukti yang memberatkan kalian, dan mereka ingin sekali menyangkal kalian. Apa kalian tidak mengerti? Sekarang, apapun yang kulakukan terhadap kalian, mereka tidak akan peduli. Wu Bin dan Hu Hui saling berpandangan dalam diam, namun tetap tidak mengatakan apapun. Xia Feng berkata, baiklah, aku bersedia memberimu kesempatan. Jika kau bekerja sama denganku, kau tidak hanya akan mendapatkan uang dari Shenzhou Industrial Group dan Hanwoo Weapon Company. Kau bahkan mungkin akan mendapatkan beberapa keuntungan dariku. Direktur Xia, saya. Wu Bin ragu sejenak, lalu berkata, saya bersedia bekerja sama dengan Anda. Hu Hui, yang takut tertinggal, pun mengikuti, berkata, Tuan Xia, saya juga bersedia bekerja sama dengan Anda. Saya terpaksa melakukan ini karena saya punya anak yang sakit di rumah dan perlu dioperasi. Saya melakukan sesuatu yang tidak adil bagi Anda dan perusahaan. Xia Feng menghela napas, aku mengerti. Setiap orang punya bagiannya masing-masing dalam menghadapi kesulitan hidup. Katakan padaku, siapa di antara kalian yang dibeli oleh perusahaan persenjataan Hanwoo? Dan siapa yang dibeli oleh grup industri Shenzhou? Saya, orang yang saya hubungi berasal dari perusahaan senjata Hanwoo, kata Wu Bin. Dia memberi saya 100.000 yuan. Dan dia juga bilang kalau saya bisa mendapatkan informasi berharga, dia akan memberi saya 100.000 yuan lagi. Hu Hui menundukkan kepalanya. Orang yang saya hubungi berasal dari grup industri Shenzhou. Dia memberi saya 90.000 yuan dan mengatakan bahwa jika saya mengumpulkan informasi untuk mereka, dia akan memberi saya lebih banyak uang di masa mendatang. Setelah kedua pria itu selesai menjelaskan, Lu Sheng dengan marah berkata, kalian berdua idiot, Direktur Xia membayar kalian lebih dari jumlah ini setahun. Belum lagi 5 asuransi sosial dan 1 dana perumahan. Kalian sama sekali tidak punya hati nurani. Hu Hui dan Wu Bin sama-sama menundukkan kepala, diliputi rasa malu.
Mereka pikir mereka tidak akan tertangkap, dan uangnya hanya tipuan. Tetapi mereka justru tertangkap oleh Xia Feng tanpa alasan yang jelas. Xia Feng berpikir sejenak. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu sedikit informasi, dan serahkan saja kepada orang-orang di Shenzhou Industrial Group dan Han Weapon Company. Keuntungannya milikmu. Setelah selesai, kau bisa mengundurkan diri sendiri, dan aku tidak akan meminta pertanggungjawaban. Bagaimana menurutmu? Wu Bin dan Hu Hui tertegun sejenak. Mereka tidak menyangka Xia Feng akan menghukum mereka seperti ini. Lu Sheng memarahi Tuan Xia bertanya padamu. Wu Bin bergidik sejenak, lalu berkata, saya bersedia. Saya ingin tahu informasi apa yang Direktur Xia ingin saya berikan kepada perusahaan senjata Hanu? Xia Feng berkata, jangan khawatir. Berikan saja apapun yang kuberikan padamu. Aku juga bersedia. Hu Hui pun mengutarakan pendapatnya. Xia Feng berkata kepada Lu Sheng, Saudara Sheng, carikan 2 kamar untuk mereka tinggali, dan atur seseorang untuk mengawasi mereka. Orang-orang kita harus berada di dekat sini sementara mereka menghubungi grup industri Shenzhou dan perusahaan senjata Hanu. Lu Sheng mengangguk dan berkata, jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan. Xia Feng berkata, kalian berdua, ingat ini. Ini satu-satunya kesempatan kalian. Kalau kalian terus main-main, kalian akan masuk penjara. Hu Hui tiba-tiba berlutut di tanah dan menangis, Direktur Xia, saya tidak akan pernah melakukan hal bodoh lagi. Saya akan melakukan apapun yang Anda perintahkan. Wu Bin tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia berlutut di depan Xia Feng. Xia Feng mencibir dalam hatinya. Mu Jianfeng, Ye Kun, kalian menginginkan rahasia bisnisku. Baiklah, aku akan memberikannya kepada kalian. Seminggu kemudian, di kantor ketua di kantor pusat perusahaan senjata Hanwu di Kyoto. Ye Kun dengan hormat menyeduh secangkir teh Ansi Tie Guanyin terbaik untuk guru tamunya Mu Jianfeng. Lalu duduk berhadapan dengan Mu Jianfeng dan bertanya, Guru, apa yang terjadi di sana? Mu Jianfeng menyesap tehnya dan berkata sambil tersenyum, Ah Kun, apa maksudmu? Aku tidak begitu mengerti. Ye Kun tersenyum dan berkata, kamu mentorku. Apa kamu tidak mengerti apa yang kukatakan? Mu Jianfeng terus meminum tehnya tanpa berkata apa-apa. Ye Kun tersenyum lagi dan berkata, Guru, jujur saja. Aku sudah menyuruh seseorang meletakkan bidak catur di pabrik militer Thunder Horse. Tapi seminggu sudah berlalu dan belum ada kabar. Pameran senjata dalam negeri semakin dekat, dan aku mulai cemas. Mu Jianfeng berkata dengan tenang, kau menanam pion di pabrik militer Le5. Apa kau pikir aku juga menanam pion di pabrik militer Le5? Dan kau bertanya apakah aku sudah bergerak. Kalau aku sudah menerima informasi, kenapa aku harus datang kepadamu? Ini sama saja dengan pengakuan terselubung bahwa ia juga menempatkan mata-mata industri di pabrik militer Thunder Horse. Ye Kun mengerutkan kening. Sepertinya orang-orang guru belum mendapatkan informasi apapun. Xia Feng belum mengizinkan para pekerja keluar atau siapapun masuk akhir-akhir ini. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Itulah yang aku khawatirkan. Dia sangat licik. Aku khawatir dia akan membuat kehebohan besar lagi seperti yang dia lakukan di Moskow. Mu Jianfeng menghela napas, aku juga khawatir. Anak itu sulit ditebak. Guru, pihak Anda relatif mudah. Lagi pula, kalian membuat senjata dan peralatan berat. Sayalah yang menanggung beban ini. Perusahaan senjata Hanu kita juga membuat senjata ringan. Jika kita biarkan anak itu mengakali kita kali ini, konsekuensinya akan sangat buruk. Orang itu tidak hanya mengancam perusahaan senjata Hanu Mu. Kami juga merasa terancam. Kami memproduksi alat berat, tetapi jika orang itu mengembangkan pabrik militer Le5, siapa yang bisa menjamin dia tidak akan memproduksi alat berat? Lagi pula, kau muridku. Jika kau kalah darinya, aku akan malu. Mu Jianfeng mendesah lagi. Jika bibirnya hilang, giginya akan dingin. Jika bibirnya hilang, giginya akan dingin. Bagaimana kalau kita pergi ke pabrik militer Thunder Horse lagi? Kata Ye Kun, dengan alasan yang sama seperti terakhir kali. Mu Jianfeng menggelengkan kepalanya. Dia sudah berjaga-jaga, jadi tidak ada gunanya pergi. Lagi pula, apa kau tidak merasa yang terakhir sudah cukup memalukan? Pergi lagi saja. Ye Kun tiba-tiba teringat sesuatu. Guru, katakan padaku, apa yang terjadi dengan villa di dalam pabrik militer Le5 itu? Para prajurit itu bahkan tidak percaya padamu. Pasti ada sesuatu yang aneh terjadi di villa itu. Skenario terburuk bagi kita adalah para petinggi telah menugaskan beberapa proyek penting ke pabrik militer Thunder Horse untuk penelitian. Ye Kun berkata, ya, Guru, karena Guru berkata begitu, aku juga berpikir begitu. Kalau tidak ada proyek penting, bagaimana mungkin para prajurit itu bisa sekuat itu? Ternyata si jahe tua lebih licik daripada si jahe tua. Tetapi tidak peduli seberapa pintar atau liciknya Mu Jianfeng, dia tidak dapat menebak paduan kuno itu. Pada saat ini, seorang wanita muda muncul di pintu kantor. Melihat Mu Jianfeng, ia menyapanya dengan sopan. Halo, Tuan Mu.
Anda tampak semakin muda. Mu Jianfeng hanya mengangguk sedikit, menunjukkan bahwa dia mendengarnya. Ye Kun berkata, Xiaoqi, ada apa? Wanita bernama Xiaoqi itu adalah sekretaris Ye Kun. Ia tidak langsung berbicara, melainkan melirik Mu Jianfeng. Mu Jianfeng langsung mengerutkan kening. Mengapa? Apakah kamu ingin aku menghindarinya? Ye Kun melanjutkan dengan berkata, Xiaoqi, kamu ini bodoh atau apa? Tuan Mu adalah mentorku, tidak ada yang tidak bisa kukatakan di hadapannya. Tidak apa-apa, apapun itu, katakan saja langsung. Xiaoqi lalu berkata, orang bernama Wu Bin itu baru saja menelepon dan bilang dia sudah menerima barangnya. Dia sudah berhasil menyelinap keluar dan akan mengirimkannya. Dia juga memintaku untuk menemuinya di kedai kopi di seberang perusahaan kami. Dan, dia memintaku untuk menyiapkan 1 juta. 1 juta? Ye Kun mencibir, dia benar-benar berani bertanya. Tunggu, kata Mu Jianfeng, apa dia bilang apa yang dia dapatkan? Kalau memang berharga, 1 juta itu tidak ada apa-apanya. Sekretaris Xiaoqi berkata, saya bertanya kepadanya tentang hal itu. Dan dia menjelaskan secara singkat bahwa dia telah mengetahui bahwa pabrik militer Thunder Horse sedang memproduksi senapan baru. Dia telah memperoleh cetak biru dan data teknis yang relevan. Begitu kata-kata ini keluar, mata Ye Kun dan Mu Jianfeng tiba-tiba berbinar. Kapan dia akan tiba? Tanya Ye Kun penuh semangat. Dia sudah dalam perjalanan ke sini, kata sekretaris Xiaoqi. Ye Kun menepuk pahanya dan tertawa. Xiafeng, kau memang pintar, tapi kali ini kau terjebak. Setelah jeda, ia berkata dengan lantang, Xiaoqi, pergilah ke Departemen Keuangan dan tarik uang tunai 1 juta. Aku akan mengurus Wu Bin sendiri. Aku akan segera pergi. Xiaoqi berbalik dan pergi. Tunggu sebentar. Mu Jianfeng menghentikan Xiaoqi. Apakah kamu menyuap Wu Bin? Sekretaris Xiaoqi mengangguk dan berkata, itu aku. Aku sudah berusaha keras untuk membelinya. Apa yang dilakukan Wu Bin di pabrik senjata Thunder Horse? Dia dari Departemen Litbang di pabrik militer Thunder Horse. Xiaoqi berkata sambil tersenyum, Tuan Mu, saya tentu tidak akan menyuap juru masak yang hanya menyapu lantai. Jangan khawatir, dia akan punya akses ke gambar desain Xiafeng. Mu Jianfeng berkata, hati-hati. Barang sepenting ini tiba-tiba diantar ke rumahku. Aku selalu merasa. Ye Kun menyela Mu Jianfeng. Guru, terakhir kali kedua keluarga kita menyuap sejumlah orang dari pabrik militer Thunder Horse. Dengan pengalaman itu, Xiaoqi sangat tertutup kali ini dan hanya menyuap 1 orang. Xiafeng bukan dewa, jadi dia tidak akan bisa mendeteksinya. Ada pergerakan di pihakmu, dan di pihakku. Mu Jianfeng tahu nama mata-mata komersial yang disuap, Huhui. Tetapi Huhui belum mengirimkan apapun yang berharga sejauh ini. Ye Kun berkata, Guru, situasi ini semakin membuktikan bahwa tidak ada masalah. Coba pikirkan, jika mata-mata komersial yang kita sewa juga mendapatkan cetak birunya, pasti akan ada masalah. Sekarang hanya Wu Bin yang mendapatkannya dan datang untuk berdagang. Bagaimana mungkin kita melewatkan kesempatan ini? Mu Jianfeng berpikir sejenak dan berkata, jangan datang langsung untuk membuat kesepakatan. Biarkan sekretarismu yang melakukannya. Ye Kun tersenyum dan berkata, Guru, Anda terlalu berhati-hati. Baiklah, saya akan mendengarkan Anda. Xiaoqi, ambil uangnya dan selesaikan transaksinya. Ingat, Anda harus membawa cetak birunya kembali kepada saya apapun yang terjadi. Jika Anda berhasil, Anda pasti akan mendapatkan beberapa keuntungan. Terima kasih, Tuan Ye. Sekretaris Xiaoqi pergi dengan gembira. Di kantor, Mu Jianfeng terus menyesap tehnya, tetapi Ye Kun mondar-mandir dengan cemas. Tetap tenang, kata Mu Jianfeng. Semakin sering seperti ini, semakin tenang dirimu. Ye Kun tersenyum dan berkata, Guru, Anda benar, tapi saya tidak bisa tetap tenang. Senapan runduk XL2500 dari pabrik militer Thunder Horse telah menggemparkan dunia, dan kita masih belum bisa menirunya. Sekarang Xiafeng telah merancang senapan baru, dan saya yakin dia sedang mengincar pameran senjata ini dan pesanan militer besar. Katakan padaku, dalam posisiku ini, bisakah aku tetap tenang? Setelah mendapatkan gambar dan parameter teknis, apa yang akan Anda lakukan? Tanya Mu Jianfeng. Ye Kun mengabaikan pikiran itu dan berkata, tentu saja kami harus bekerja lembur untuk berproduksi. Kapasitas produksi kami puluhan kali lipat dari pabrik militer Thunder Horse. Hanya dalam waktu setengah bulan, kami dapat memproduksi sejumlah besar senapan baru dari pabrik militer Thunder Horse. Jika dia berani membawa senjata yang sama ke pameran, saya akan menuntutnya atas pelanggaran hak cipta dan plagiarisme, serta pencurian desain paten perusahaan kami. Setelah kami mengajukan gugatan ke pengadilan dengan pabrik militer Thunder Horse, saya akan membuatnya membayar harganya. Bagus. Mu Jianfeng juga tersenyum. Rencanamu sangat bagus, tapi ada satu hal lagi yang perlu ditambahkan. Tambah satu lagi. Apa? Pertama,
Pastikan kebenaran dan keaslian gambar serta parameter teknisnya. Kedua perusahaan kami memiliki banyak tenaga teknis dan dapat menganalisisnya dengan cepat. Jika senapan baru dari pabrik militer Leima sangat baik, lanjutkan sesuai rencana Anda. Jika biasa-biasa saja, tidak perlu diproduksi lagi, kata Niu Jianfeng. Gurunya sungguh perhatian. Bukannya aku bijaksana, tapi aku lebih tenang darimu. Suara tawa dua orang pria terdengar di kantor. Setengah jam kemudian, Wu Bin muncul di pintu masuk kedai kopi di seberang kantor pusat perusahaan senjata Hanwu. Ia melihat sekeliling lalu masuk. Tak lama kemudian, sekretarisnya, Xiao Qi, juga muncul, membawa brankas hitam. Ye Kun dan Niu Jianfeng keduanya menyaksikan adegan ini melalui teropong dari jendela lantai hingga langit-langit kantor mereka. Di kafe, Wu Bin memilih meja di dekat jendela dan duduk. Ia membawa tas kerja hitam, dan bahkan ketika pelayan datang menanyakan apakah ia butuh sesuatu, ia tidak meletakkannya. Sebelum pelayan itu pergi, Xiao Qi duduk berhadapan dengan Wu Bin dan berkata dengan santai, "Cappuccino dan hidangan penutup coklat, terima kasih." "Baik, Nona, silakan tunggu sebentar." Pelayan itu pergi. Xiao Qi langsung ke intinya dan bertanya, "Apakah kamu membawa barang-barangnya?" Wu Bin mengangguk. "Kamu bawa uangnya?" "Aku yang bawa." "Selera makanmu memang tinggi. Kamu mau uang sebanyak itu sekaligus?" Xiao Qi tampak tidak puas. Wu Bin berkata, "Kau tidak tahu betapa besar risiko yang kuambil untuk mencuri cetak biru itu. Aku jelas tidak berani kembali. Aku perlu menggunakan uang ini untuk menghidupi keluargaku, jadi tentu saja aku ingin lebih. Jika kau tidak setuju, aku akan segera pergi. Ada banyak orang yang menginginkan cetak biru ini, dan aku mungkin bisa menjualnya dengan harga lebih tinggi." "Baiklah, berhenti bicara dan tunjukkan padaku gambarnya," desak Xiao Qi. "Coba aku lihat uangnya." Wu Bin tampak sangat berhati-hati. "Kau tidak percaya padaku?" Xiao Qi memutar bola matanya ke arah Wu Bin. Ia meletakkan brankas di atas meja, membuka kuncinya, lalu membalikan kotak itu, sedikit melirik ke arah Wu Bin. Brankas itu berisi kumpulan koin emas yang baru diterbitkan. Wu Bin menatap koin-koin baru di brankas, matanya berbinar-binar. Xiao Qi menutup kotak kata sandi itu, meletakkannya di kakinya, dan berkata dengan nada sinis, "Kau tidak ingin menghitungnya lagi, kan?" Wu Bin berkata, "Tidak, tidak. Saya percaya pada orang-orang dari perusahaan senjata Hanwu Anda. Mengapa kamu tidak membiarkanku melihat benda itu?" Xiao Qi sangat cemas. Wu Bin menyerahkan tas kerja itu kepada Xiao Qi. Xiao Qi membukanya dan melihat setumpuk cetak biru dan spesifikasi teknis terkait. Ia telah melihat banyak hal seperti ini di perusahaan senjata Hanwu, dan ia segera memastikan bahwa cetak biru itu asli. Ia menendang brankas dari bawah meja ke kaki Wu Bin, lalu meraih tas kerja Wu Bin dan pergi. "Nona, ini kopi dan camilan Anda." Pelayan itu lalu membawakan pesanan Wu Bin dan Xiao Qi. Xiao Qi bahkan tidak menoleh. Saat ini, ia berharap bisa menumbuhkan 4 kaki dan berlari ke Ye Kun untuk mengambil pujian. Bagaimana mungkin ia punya mood untuk minum kopi? Wu Bin kemudian meninggalkan kafe dan berjalan menyeberang jalan sebelum mengeluarkan ponselnya dan menekan sebuah nomor. "Tuan Xia, saya sudah melakukan apa yang Anda perintahkan." Suara Xia Feng terdengar dari telepon, "Beri Huhui 400.000 yuan, lalu keluar." 5 menit yang lalu. Sekretaris Xiao Qi berjalan keluar dari kafe. Matahari musim dingin menyinari wajahnya dengan hangat, dan senyumnya bahkan lebih cerah daripada matahari. Suasana hatinya secerah matahari. Ia sudah membayangkan keuntungan yang akan didapatnya dari kesepakatan ini, seperti promosi jabatan, kenaikan gaji, atau bonus jutaan dolar. Xiao Qi secara tidak sengaja menabrak seorang pria, tas kerja di tangannya jatuh ke tanah, dan tubuhnya terjatuh ke belakang. Pria itu melangkah maju dan merangkul pinggangnya. Lengannya kuat dan mencegahnya jatuh ke tanah. Xiao Qi akhirnya bisa melihat dengan jelas pria yang memeluknya. Wajahnya tampan, kumisnya tertata rapi, dan tubuhnya yang berotot membuatnya tampak dewasa dan seksi. Terlebih lagi, ia mengenakan setelan Giorgio Armani dan jam tangan Patek Philippe edisi terbatas senilai lebih dari 1 juta dolar, memancarkan aura elegan dan berkelas. Saat mata mereka bertemu, jantung Xiao Qi mulai berdetak kencang. Dewasa, seksi, tampan, dan sukses dalam karirnya, pria seperti itu akan didekati wanita bahkan saat ia berjongkok di pinggir jalan sambil makan panekuk. Bagi pria seperti itu, memenangkan hati wanita semudah mengambil sesuatu dari tas. "Nona, Anda baik-baik saja?" Tanya pria itu khawatir, tetapi ia tetap memeluk pinggangnya. Seolah-olah ia dan wanita itu sedang menari tarian Latin dan terpaku pada postur tarian ini. "Tidak apa-apa, kau." Xiao Qi tersipu. Pria ini selalu mempertahankan postur seperti ini di hadapannya, yang membuatnya merasa gugup dan sedikit gugup. Maaf." Pria itu membantu Xiao Qi berdiri. Namun, selama proses ini, ia memasukkan benda pipih ke dalam kerah belakang jas wanita kantor Xiao Qi.
Tekniknya begitu cepat sehingga Xiaoqi hampir tidak merasakan apapun. Xiaoqi tiba-tiba teringat sesuatu dan mengambil tas kerja yang terjatuh ke tanah. Pria itu tersenyum lembut. Nona, Anda benar-benar seperti teman saya. Bolehkah saya meminta nomor telepon Anda? Xiaoqi sedikit tertegun, tak mampu menahan kegembiraan di hatinya, tetapi berpura-pura bersikap tenang di permukaan. Tuan, beginikah caramu mendekati perempuan? Kita bahkan tidak saling kenal, dan kau ingin nomor teleponku? Aku bukan tipe perempuan seperti yang kau bayangkan. Pria itu berkata dengan tulus, aku tidak berbohong padamu. Aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Apa? Rasa ingin tahu Xiaoqi muncul. Pria itu mengeluarkan dompet dan membukanya. Di dalamnya terdapat sebuah foto yang tampak sangat tua. Di dalamnya, seorang pria dan seorang wanita berdiri berhadapan, tersenyum lebar. Di belakang mereka berdiri piramida Mesir. Jelas bahwa foto ini diambil saat sedang berlibur. Tatapan Xiaoqi tertuju pada wanita di foto itu, dan ia tertegun. Wanita ini dan dirinya memiliki kemiripan 70%. Jika ada perbedaan, itu hanya karena wanita di foto itu sedikit lebih tua darinya. Pria itu mendesah, matanya dipenuhi kesedihan. Nona, sejujurnya, namanya Kyoka Minako, dan dia pacar saya. Namun, 2 tahun lalu, ketika kami di Irak, kami diserang dan sayangnya dia meninggal dunia. Pacarmu orang Jepang? Xiaoqi tampak terkejut. Pria itu tiba-tiba membungkuk kepada Xiaoqi dan berkata, saya juga orang Jepang. Nama saya Kato Takasuke. Saya bekerja di bidang perdagangan internasional. Saya datang ke Tiongkok untuk urusan bisnis, tetapi saya tidak menyangka akan bertemu Anda. Saat melihat Anda, saya teringat Kyoka Minako. Nona, tolong beri saya kesempatan untuk berteman dengan Anda. Xiaoqi terkekeh. Tuan, Anda fasih sekali berbahasa Mandarin, dan Anda ternyata orang Jepang. Saya tidak menyangka. Pria itu melanjutkan dalam bahasa Jepang, saya mencintai budaya Tionghoa sejak kecil dan mulai belajar bahasa Tionghoa sejak usia sangat muda. Lagi pula, separuh darah saya adalah Han, karena ibu saya orang Han. Oleh karena itu, saya memiliki ketertarikan alami pada perempuan Han. Xiaoqi tercengang mendengar kata-kata ini dan tidak memahaminya sama sekali. Pria itu kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa Mandarin, lalu menambahkan, Nona, tolong beri saya kesempatan untuk mengenal Anda. Baiklah, karena Anda begitu tulus, saya setuju. Ini kartu nama saya. Saya akan pulang kerja pukul 5 hari ini. Xiaoqi menyerahkan sebuah kartu nama kepada pria itu. Kartu nama itu memuat nama lengkapnya, Ye Xiaoqi, dan nomor telepon selulernya. Pria itu menyimpan kartu nama itu dan membungkuk pada Ye Xiaoqi lagi. Terima kasih, Nona Ye. Ye Xiaoqi tersenyum dan berkata, panggil saja aku Xiaoqi. Tunggu teleponmu. Aku harus pergi bekerja di perusahaan sekarang. Selamat tinggal, Tuan Kato Yinjie. Pria itu tersenyum dan mengangguk, memperhatikan Ye Xiaoqi menyeberang jalan dan memasuki gedung kantor pusat perusahaan senjata Hanu. Ding ling ling, telepon seluler pria itu berdering. Pria itu mengeluarkan ponselnya dan menjawab panggilan. Ia hanya mengucapkan satu kalimat, berikan Huhui 400.000 yuan uang itu, lalu keluar. Pria tampan dan seksi ini tak lain adalah Xia Feng. Ye Kun dan Mu Jianfeng sedang bermain mata-mata dengannya. Mereka pernah melakukannya sekali. Dan sekarang mereka melakukannya lagi. Dia lelah dengan pertahanan pasif. Kali ini, dia akan mengambil inisiatif. Bukankah Ye Kun dan Mu Jianfeng sangat menikmati permainan mata-mata? Rasanya tidak masuk akal jika dia, konsultan andalan Biro 101, tidak menunjukkan keahliannya. Xia Feng sudah tahu siapa sekretaris Ye Kun saat ini. Ia bahkan sudah mengomposisi dan membuat foto di dompetnya terlihat tua. Mengenai identitas Kato Takasuke, itu hanyalah latihan adaptasi awal. Lagi pula, ia harus menggunakannya saat kembali ke Jepang nanti. Setelah menutup telepon, Xia Feng memasuki kafe dan langsung menuju meja tempat Wu Bin dan Ye Kun bertukar sisir. Ia duduk dan memesan latte. Setelah pelayan pergi, ia meraih tanaman pot di samping meja, mengeluarkan kamera lubang jarum, dan menyelipkannya ke dalam saku. Dia mengatur lokasi untuk transaksi ini untuk Wu Bin dan bahkan memesan kursinya. Baru saja, transaksi antara Wu Bin dan sekretaris Ye Kun terekam oleh kamera lubang jarum ini. Video ini akan memainkan peran yang sangat penting dalam rencananya. Pelayan membawakan latte. Xia Feng menyesap kopinya dan melirik ke seberang jalan, ke kantor pusat perusahaan senjata Hanu. Ye Kun ada di dalam gedung, tetapi ia tidak dapat menemukannya di gedung yang tingginya puluhan lantai itu. Namun, alat penyadap yang diam-diam ia pasang pada Ye Xiaoqi dapat memberinya apa yang diinginkannya. Xia Feng menyesap kopi, mengenakan headphone-nya, dan menunggu dengan tenang Ye Xiaoqi dan Ye Kun bertemu. Ye Xiaoqi melangkah keluar dari lift di kantor pusat perusahaan senjata Hanu. Bayangan Kato Takasuke yang tampan masih terbayang di benaknya, dan ia tak kuasa menahan senyum. Keberuntungan macam apa yang kumiliki? Karierku telah memberiku peluang baru,
Dan aku bahkan bertemu dengan orang penting. Dia berkecimpung di perdagangan internasional, dan dilihat dari cara berpakaiannya, dia mungkin bernilai ratusan juta, kan? Dan dia sangat tampan dan seksi. Hari ini pasti hari keberuntunganku. Sesampainya di pintu kantor Ye-kun, Ye Xiaqi mengulurkan tangan dan mengetuk pintu. Masuk. Suara Ye-kun datang dari dalam pintu. Ye Xiaqi menarik napas dalam-dalam dan mengalihkan perhatiannya ke bisnis. Ia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Tuan Ye, Tuan MU, barang-barangnya sudah diambil. Saya sudah memeriksanya, dan semuanya asli. Cepat, bawa ke sini untuk kulihat. Ye-kun tidak bisa duduk diam lagi dan maju dengan penuh semangat. Gambar-gambar di dalam tas kerja itu diletakkan di meja Ye-kun. Gambar-gambar itu adalah gambar desain senapan serbu Gale, beserta parameter teknisnya. Ye-kun dan MU Jianfeng keduanya datang ke meja dan melihat gambar desain. Beberapa menit kemudian, Ye-kun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Meskipun Xia Feng saingan kita, aku tetap mengaguminya. Dia benar-benar jenius di bidang mekanika. Melihat cetak biru ini saja, senapan ini sudah jauh lebih canggih daripada senapan rancangan perusahaan persenjataan Hanu kita.